Novel Evolusi Jiwa Part 11. Edisi ke-101 hingga 110. Cerita dilanjut bersama Surah Serak. Mendengar bahwa Yan Peng ingin pindah ke ruang belajar, Lin Haotian secara alami mengerti apa yang dimaksudnya. Tiba-tiba dia punya ide. Dengan cara ini, ia dapat membuat bukti bahwa ia tidak berada di tempat kejadian. Laba-laba serigala dan lalat kungfu juga dapat melakukan pembunuhan tanpa hukuman. Baiklah, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk berbicara dengan Yang Mulia Putra Mahkota. Memikirkan hal ini, Lin Haotian tanpa ragu menerimanya dengan senang hati dan langsung mengangguk sambil tersenyum. Melihat Lin Haotian setuju, Yan Peng sangat puas. Saya merasa Lin Haotian adalah orang yang sangat bijaksana. Di sampingnya, Yan Fengjun juga memiliki senyum di wajahnya. Saya pikir ada harapan jika kita bisa mengalahkan Lin Haotian kali ini. Selama Lin Haotian rakus akan keuntungan, mereka dapat memuaskannya tidak peduli sumber daya apapun itu, apakah itu seni bela diri, kekayaan, atau harta karun. Jenderal Wang, silakan pimpin jalan. Yan Peng melambaikan tangannya, sikapnya tampak sopan, tetapi kata-katanya mengandung nada memerintah. Yang Mulia, Pangeran Tertua, ruang belajarnya ada di halaman dalam. Silakan lewat sini. Menghadapi Yan Peng, Jenderal Kuat Wang segera mengangguk hormat dan melangkah maju untuk memimpin jalan. Adegan ini, melalui penglihatan Sibao, semuanya muncul dalam pikiran Lin Haotian. Tampaknya Pangeran Tertua ini cukup pandai mengendalikan orang. Bagaimanapun, posisi Marsekal Agung adalah posisi perwira militer yang sangat penting di istana. Akan tetapi, di hadapan Yan Peng, dia bersikap tunduk bagaikan guguk, sama sekali tidak memiliki sikap seperti seorang perwira militer. Pangeran kedua Yan Fengjun tidak pergi dan terus menyapa semua orang di sini. Lin Haotian mengikuti Yan Peng, Wang Taiwei dan yang lainnya ke ruang belajar. Laba-laba kecil, lalat kecil, kau tinggallah di sini dan bertindaklah sesuai dengan keadaan. Saat dia melangkah keluar dari pintu aula, pikiran Lin Haotian bergerak sedikit, dan dia diam-diam melepaskan laba-laba serigala dan lalat kungfu. Begitu mereka mendarat, mereka langsung bersembunyi di celah ambang pintu, menunggu kesempatan yang tepat untuk melakukan pembunuhan. Dengan cara ini, Lin Haotian berjalan dengan tenang sepanjang jalan dan tiba di halaman dalam istana bersama Yan Peng dan yang lainnya. Di dalam kajian tersebut terdapat berbagai kitab suci dan karya klasik terkenal dari benua Cangkong. Karena Jenderal Wang bertugas sebagai perwira militer, ada banyak buku tentang strategi militer dan sejenisnya di rak bukunya. Lin Haotian sering menonton beberapa cerita tentang 3 kerajaan di kehidupan sebelumnya, jadi dia memiliki minat pada hal-hal seperti buku pedoman militer. Yang Mulia, silakan mengobrol sebentar. Saya pamit dulu. Jenderal Wang sangat pandai mengamati ekspresi orang. Setelah memperhatikan mata Yan Peng, dia pergi atas kemauannya sendiri dan menutup pintu. Tiba-tiba, hanya Lin Haotian dan Yan Peng yang tersisa di ruang belajar besar itu. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Lin Haotian, ku dengar kau bertaruh dengan saudara keduaku 2 hari yang lalu dan memenangkan pedang giok hitamnya. Yan Peng menatap Lin Haotian dan berkata sambil tersenyum lebar. Itu hanya keberuntungan. Jika pangeran kedua ingin mengambilnya kembali, dia dapat mengembalikannya kapan saja. Lin Haotian tersenyum tipis dan berkata dengan santai. Mendengar ini, Yan Peng melambaikan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun saudara kedua saya gegabah dan impulsif, dia juga sangat dapat dipercaya. Karena dia kehilangan barang-barangnya padamu, dia akan mengaku kalah. Yan Peng, yang telah berada di medan perang selama beberapa tahun, berbicara dengan sangat jujur dan murah hati. Terlebih lagi, setiap gerak-geriknya dan gerakannya disertai dengan semacam keagungan yang tidak bisa dibantah. Kalau begitu, saya akan menerimanya dengan senang hati. Lin Haotian tersenyum dan mengangguk, tanpa berkata apa-apa lagi. Jika Anda merasa pisau ini tidak cocok untuk Anda, saya punya jenis lain di sini. Yan Peng melambaikan tangannya sambil berbicara. Cahaya dari cincin penyimpanan emas di tangannya menyala dan tiba-tiba menyebar ke meja di depannya, kemudian beberapa senjata muncul entah dari mana. Pedang, pisau, tombak, busur, kapak, belati. Hampir semua jenis senjata utama tersedia. Dan melihat bahan-bahannya, semuanya merupakan barang-barang berkualitas tinggi dan mewah.
Jelas sekali dia sudah sampai pada intinya dan ingin menyuap dan merayu Lin Haotian, si jenius bela diri. Melihat ini, Lin Haotian tertawa diam-diam di dalam hatinya. Kau pikir kau bisa menyuap orang hanya dengan beberapa senjata rusiak? Itu sungguh penghinaan yang sangat besar terhadap dirimu sendiri. Pedang pemakan naga miliknya cukup untuk membunuh orang-orang ini dalam hitungan detik jika dia mengeluarkannya. Saya punya cukup senjata. Saya menghargai kebaikan Anda, Yang Mulia. Terima kasih. Lin Haotian menolak dengan sopan sambil tersenyum di wajahnya. Tidak apa-apa. Melihat Lin Haotian acuh tak acuh, Yan Peng tidak terburu-buru untuk mengungkapkan pendapatnya. Jika Anda ingin mengendalikan seseorang, Anda harus memanfaatkan kelemahannya. Hanya dengan cara ini kita dapat mengendalikannya sepenuhnya dan memainkannya di ujung jari kita. Terlahir dalam keluarga kekaisaran, ia sering mengikuti ayahnya dan, melalui pengaruh ayahnya, menjadi ahli dalam seni ini sejak kecil. Yang Mulia, lingkungan di sini tenang dan cocok untuk bermain catur. Apakah Anda tertarik untuk memainkan beberapa permainan? Lin Haotian tiba-tiba menyarankan, tampak sangat tertarik. Sekarang waktunya untuk membunuh mangsanya belum tepat. Untuk membuat bukti ketidakhadirannya, dia harus menggunakan ini untuk menunda waktu. Oh, kau tahu apa maksudku? Mendengar ini, Yan Peng sedikit terkejut dan menatap Lin Haotian dengan ekspresi bingung di wajahnya. Meskipun dia tahu bahwa orang buta dapat menggunakan suara telinganya untuk menentukan posisi, dia belum pernah mendengar orang buta bermain catur. Lagi pula, struktur papan catur sangat rumit, dan hanya dengan menontonnya Anda dapat memahami situasi keseluruhan. Yang Mulia, jangan khawatir. Saya tidak bercanda. Lin Haotian tidak peduli dengan keraguan Yan Peng dan langsung mengambil pedang panjang dari meja. Energi spiritual yang kuat merasuki badan pedang, tiba-tiba cahaya bersinar dan berkelebat, dan energi pedang yang tajam melonjak liar. Melihat ini, tatapan mata Yan Peng menjadi sedikit tajam. Pada saat yang sama, aura yang sangat kuat muncul di sudut gelap di suatu tempat dan langsung terkunci ke badan Lin Haotian. Lin Haotian juga merasakan napas tiba-tiba itu dalam sekejap. Pada saat itu, hatinya agak tenggelam. Ada seorang master bela diri yang bersembunyi di daerah ini. Lin Haotian juga segera menyadari bahwa dia sedang memegang senjata, yang mungkin secara keliru dianggap merugikan Yan Peng. Guru misterius itu lalu melepaskan auranya untuk mengejutkan dirinya sendiri. Tampaknya ada pengawal utama yang kuat di belakang pangeran tertua, yang melindunginya secara rahasia. Hantian, tidak perlu terlalu sensitif. Yan Peng melambaikan tangannya sedikit dan berkata dengan ringan. Begitu dia selesai berbicara, aura kuat itu tiba-tiba menghilang. Sebagai tanggapan, ekspresi Lin Haotian tidak berubah sama sekali. Sekarang setelah harimau skala api yang telah berevolusi menjadi sekuat prajurit tingkat 9, dia tidak perlu takut pada apapun. Melihat Lin Haotian tetap tenang, Yan Peng tidak bisa menahan rasa kagumnya di dalam hatinya dan semakin mengaguminya. Apa yang paling kurang darinya sekarang adalah bakat yang tidak kenal takut dan tenang dalam menghadapi bahaya. Dan penampilan Lin Haotian saat ini tidak diragukan lagi merupakan kandidat yang paling cocok. Seketika, Lin Haotian mengambil pedang di tangannya dan mengayunkannya dengan cepat ke tanah. Di bawah prasasti energi pedang, bentuk papan catur persegi muncul dalam waktu singkat. Segera setelah itu, energi spiritual Lin Haotian menyebar dan tiba-tiba menutupi seluruh papan catur. Pendekatan ini jelas memungkinkan seseorang untuk sepenuhnya mengendalikan setiap gerakan di seluruh papan catur. Ilmu pedang yang hebat. Yan Peng sedikit tertegun ketika mengetahui alasan Lin Haotian memegang pedang itu, dan dia tidak bisa tidak memujinya. Jelas, dia tidak menyangka bahwa cara bermain catur Lin Haotian begitu unik. Dan metode ini memecahkan masalah mata tidak dapat melihat permainan catur. Selanjutnya, Yan Peng, yang tidak memiliki misofobia, duduk bersila di tanah seperti Lin Haotian. Lin Haotian memilih bidak catur hitam. Yan Peng adalah bidak catur putih. Mereka berdua mulai tenang. Di bawah cakupan energi spiritual, papan catur di lantai muncul di benak Lin Haotian seperti proyeksi holografik. Bahkan tanpa bantuan penglihatan bersama keempat khazanah, ia masih dapat mengamati secara akurat seluruh arah permainan catur. Di sela-sela bermain catur, Lin Haotian juga memisahkan sebagian kekuatan mental untuk terhubung dengan situasi Kung Fu Fly dan Wolf Spider. Saat ini, suasana di ruang tamu halaman depan masih sangat hidup.
Selebritas dari semua lapisan masyarakat mendiskusikan urusan nasional dan tren ekonomi. Kung Fu Fly sedang berbaring di dinding di atas ambang pintu, menatap sosok gemuk Ma Suoliang dengan sepasang mata majemuk yang dingin. Adapun laba-laba serigala, ia selalu bersembunyi di sudut pintu yang gelap. Kemampuan silumannya hanya memiliki batas waktu 180 detik. Peran yang dimainkan terutama untuk mencapai efek yang tidak diharapkan pada momen paling kritis. Penantian ini tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, Kung Fu Xiaoying menyadari bahwa Ma Suoliang tampaknya terlalu banyak minum dan memang sudah mabuk. Dia merasa ingin buang air kecil dan hendak keluar menuju toilet. Akan tetapi, pengawal pendekar pedang tingkat 7 masih mengikuti dari dekat di belakang Ma Suoliang. Melihat kejadian tersebut, Kung Fu Fly dan Wolf Spider pun langsung bertindak dan mengikuti dari belakang tanpa bersuara. Toiletnya tidak jauh, terletak di area gang belakang ruang tamu. Mungkin karena baunya terlalu kuat, tidak ada pengawal istana yang berpatroli di sekitar, sehingga menjadi lingkungan yang cocok untuk pembunuhan. Baiklah, sudah cukup. Ma Suoliang, dengan perut buncit, melambai kepada penjaga pendekar pedang di belakangnya ketika dia berjalan ke pintu toilet. Mungkin karena seharian ia diikuti oleh pengawal namun tidak terjadi apa-apa, lama-kelamaan ia menjadi longgar dalam hal itu. Selain itu, dia sekarang perlu buang air besar dan kecil, dan mau tidak mau dia akan merasa tidak nyaman jika ada orang yang berdiri di sampingnya. Di kediaman Jenderal Wang yang dijaga ketat ini, Ma Suoliang tidak percaya bahwa si pembunuh benar-benar berani menyelinap masuk. Saat itu juga, Ma Suoliang melepas celananya dan berjongkok. Terdengar suara berderak, dan tiba-tiba kata keren keluar dari mulutnya. Mendengar suara itu, pendekar pedang berambut panjang di luar toilet sedikit mengernyit dan menjauh sedikit karena jijik. Tanpa disadarinya, laba-laba serigala itu telah mengaktifkan mode silumannya, berputar-putar pelan di sekelilingnya, lalu merangkak menuju toilet tempat Ma Suoliang berada dengan kecepatan yang amat tinggi. Akan tetapi, meskipun laba-laba serigala tak kasat mata itu tidak dapat dilihat, gerakan merangkaknya tetap mengeluarkan suara halus, yang langsung diperhatikan oleh pendekar pedang berambut panjang itu. Suara aneh ini langsung membuatnya lebih waspada. Mungkinkah itu hewan nokturnal seperti tikus? Namun saat aku melihat, aku tidak melihat apapun. Keanehan, pendekar berambut panjang itu tiba-tiba tampak terkejut dan curiga. Namun, kemampuan reaksi orang ini sangat cepat. Dia menggerakkan telinganya sedikit, dan dengan pendengarannya yang tajam, dia mengunci arah di mana laba-laba serigala itu merangkak. Tak lama kemudian terdengar suara dentang dan pedang panjang di tangannya pun terhunus. Tiba-tiba dia mengayunkan energi pedang yang tajam dan menyerbu dengan dahsyat. Desir, lalat kungfu yang sudah siap sedia sejak lama, segera menyerbu. Saat mengayunkan bilah kakinya yang seperti besi, ia mampu menghalangi energi pedang. Sekarang Kung Fu Fly telah berevolusi ke level S, kekuatan tempurnya telah melonjak hingga 40.000, yang setara dengan level awal prajurit level 8. Pada saat ini, sudah lebih dari cukup untuk menghadapi pendekar pedang berambut panjang itu. Apa, itu seekor lalat? Ketika pendekar berambut panjang itu melihat bahwa ternyata ada seekor lalat yang mampu menahan tenaga pedang, ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di matanya. Apalagi jika diperhatikan lebih seksama, bentuk lalat ini jelas sangat berbeda dengan lalat biasa. Di bawah sinar bulan, badan kecil dengan kilau logam keras itu tampak sangat aneh. Terutama sepasang cakar pada kaki depannya, yang memancarkan hawa dingin sebiru es yang mendebarkan jantung. Oh tidak, Tuan Ma dalam bahaya. Begitu pikiran itu terlintas di benaknya, wajah pendekar berambut panjang itu berubah drastis, dan dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Pada saat itu juga dia langsung berlari menuju toilet dengan pedang di tangan. Ledakan. Namun, bagaimana Kung Fu Fly bisa membiarkannya berhasil? Dia segera mengepakkan sayapnya dan menggunakan keterampilan keduanya, Shadow Light Wings. Wus 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 wus. Dalam sekejap, bilah-bilah cahaya kecil, dengan momentum tajam, tiba-tiba melesat ke arah pendekar pedang berambut panjang itu. Melihat hal itu, pupil mata pendekar pedang berambut panjang itu mengecil. Dia tidak berani maju lagi dan buru-buru mengangkat pedangnya untuk menghalangi. Pada saat ini, laba-laba serigala telah merangkak masuk melalui celah pintu di bawah toilet. Aneh, kenapa ada suara perkelahian di luar? Ma Suoliang yang sedang buang air besar sembarangan, sedikit mengernyit, dan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres.
Tepat saat dia hendak menarik celananya dan keluar untuk melihat apa yang terjadi, dia tiba-tiba merasakan nyeri yang tajam di dagieng pantatnya, seolah-olah dia telah digigit sesuatu. Ah! Ma Suoliang menjerit kesakitan. Dia hanya berdiri dan langkahnya menjadi tidak stabil. Dia terjatuh ke depan dan langsung menghancurkan pintu toilet. Mungkin karena dia terlalu gemuk, racunnya tidak menyebar dengan cepat dan dia masih bisa bergerak. Pembunuh! Ada pembunuh! Tolong! Seseorang datang cepat. Ma Suoliang begitu ketakutan hingga dia mengompol dan buang air besar. Dia merangkak maju sambil berteriak histeris. Namun, sebelum ia bisa merangkak beberapa langkah, dadanya langsung tertusuk oleh ekor hitam yang ditutupi duri. Ketika laba-laba serigala berevolusi ke tingkat es, ekor turunannya tidak hanya mampu ditarik keluar dengan bebas, tetapi juga mengandung racun yang mematikan. Akibat tusukan ini, jantung Ma Suoliang langsung terisi racun dan ia pun meninggal di tempat. Teriakannya pun tiba-tiba berhenti. Guru Ma. Pendekar berambut panjang yang tengah berusaha sekuat tenaga menahan serangan Kung Fu Fly, sekilas melihat pemandangan ini dari sudut matanya, tak kuasa menahan diri untuk berteriak kaget. Kutu kupret. Pendekar berambut panjang itu mengumpat dengan marah dan ingin mundur untuk menyelamatkan. Tertawa. Namun saat ia tengah teralihkan, cahaya dingin tiba-tiba melintas di tenggorokannya. Sebelum darah dari luka merembes keluar, udara yang sangat dingin dengan cepat menyerbu badan. Pendekar berambut panjang itu membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. Seketika semburan udara dingin keluar dari mulutnya dan dia langsung terjatuh ke tanah dan mati. Di sebelahnya, Kung Fu Fly menjilati cakar biru esnya dengan ringan sambil berekspresi acuh tak acuh. Teriakan itu datangnya dari toilet. Ayo kita periksa apa yang terjadi. Pada saat itu, para pengawal istana di halaman depan mendengar keributan itu dan segera menyerbu ke sini dengan sekuat tenaga. Namun, saat tiba di tempat kejadian, melihat dua mayat dengan kematian aneh, mereka tak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap, wajah mereka penuh kengerian. Di bawah naungan malam, banyak tokoh bergegas menuju area sekitar toilet di istana. Lingkungan seperti ini begitu hidup untuk pertama kalinya. Bukankah ini Ma Suoliang, Menteri Kementerian Pendapatan, Tuan Ma? Dan orang itu adalah pengawal pribadinya. Bagaimana dia bisa mati di sini? Apa yang sebenarnya terjadi tadi? Melihat kedua mayat yang kematiannya begitu tragis dan aneh itu, semua orang tiba-tiba gempar, semuanya ketakutan. Kutu kupret, seorang pembunuh benar-benar menyelinap ke istana kita. Jenderal Wang terkejut dan marah. Dia segera menatap anak buahnya di sampingnya dan berkata dengan tegas, segera tutup rumah besar itu. Kita harus menemukan pembunuhnya, apapun yang terjadi. Ya, dalam sekejap, para pelayan dan pengawal istana mengambil tindakan dengan bersenjata lengkap. Begitu Ma Suoliang meninggal, kemungkinan besar hal itu akan berdampak signifikan terhadap pelaksanaan rencana kita. Di tengah kerumunan, Yan Fengjun mengerutkan kening dan berpikir, tidak. Aku harus memberitahu kakak tertuaku sesegera mungkin. Setelah berubah pikiran, Yan Fengjun segera berbalik dan pergi. Meskipun Yan Peng sedang berusaha untuk memenangkan hati Lin Haotian sebagai bawahannya saat ini, mungkin akan ada beberapa kendala jika ia bertindak gegabah. Tapi kejadian ini sangat penting, jadi dia tidak peduli. Saat ini, di ruang belajar di halaman dalam istana, Lin Haotian memperoleh informasi melalui visi bersama Kung Fu Fly dan mengetahui bahwa mereka telah berhasil membunuh mangsanya. Saat itu, dia sedang dalam suasana hati yang baik. Lin Haotian, meskipun kamu memiliki bakat luar biasa dalam seni bela diri, kamu masih sedikit kurang dalam bermain catur. Pangeran tertua Yan Peng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bidak catur putih di tangannya terus menyerbu wilayah di papan catur, memaksa bidak catur hitam Lin Haotian ke sudut mati selangkah demi selangkah. Oh, begitukah? Lin Haotian mengangkat alisnya sedikit. Karena tidak perlu menunda lebih lama lagi, Lin Haotian meletakkan bidak catur di tangannya dan membalikkan sepenuhnya permainan catur yang telah disiapkan. Tiba-tiba situasi berubah dari kekalahan menjadi kemenangan. Melihat ini, Yan Peng sedikit mengernyit, dan senyum di wajahnya benar-benar tertahan saat ini, dengan sedikit kesuraman di matanya. Dia awalnya mengira Lin Haotian berencana menggunakan permainan catur ini untuk tunduk padanya secara menyamar. Tak disangka, akhirnya aku yang ditampar olehnya. Sebagai pangeran tertua, ia kalah dalam permainan catur dengan seorang pria buta.
Kalau hal ini sampai terbongkar, dia pasti ditertawakan. Tampaknya meskipun niat anak ini tidak dinyatakan secara eksplisit, hal itu sudah sangat jelas. Memikirkan hal ini, rasa dingin di mata Yan Peng menjadi lebih intens. Karena tidak bisa kupakai, maka, kakak, ada sesuatu yang mendesak terjadi. Pada saat ini, Yan Fengjun tiba-tiba mendorong pintu hingga terbuka dan berkata dengan wajah berat. Namun, ketika dia melihat Lin Haotian dan Yan Peng bermain catur, dan permainan di mana mereka mengubah kekalahan menjadi kemenangan, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di matanya. Kakak kedua, mengapa kamu begitu tidak sabaran? Yan Peng tiba-tiba berdiri. Dia sudah dalam suasana hati yang buruk dan nadanya sedikit mencela. Baru saja, Mas Luoyang, Menteri Kementerian Pendapatan, dibunuh di toilet rumahnya, termasuk pengawal pribadinya. Yan Fengjun menjawab dengan cepat tanpa berpikir terlalu banyak. Apa? Wajah Yan Peng berubah saat mendengar ini. Siapa yang berani membuat masalah di perjamuan pangeran ini? Apakah kalian sudah menemukan pembunuhnya? Saat dia berbicara, tatapan matanya berubah kejam dan marah. Saat kami tiba, Mas Luoyang dan dua orang lainnya sudah meninggal, dan tidak ada jejak pembunuhnya. Yan Fengjun menggelengkan kepalanya. Dia cukup terkejut dan bingung tentang apa yang terjadi malam ini. Mendengar ini, Yan Peng mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, segera tutup seluruh rumah besar ini. Tidak peduli siapapun orangnya, jangan biarkan orang yang mencurigakan lolos. Jangan khawatir, saudaraku. Setelah kejadian itu terjadi, aku meminta Kapten Wang untuk menutup rumah besar itu dan menyelidiki semua orang yang ada di sana. Yan Fengjun mengangguk. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke Lin Haotian di dalam ruangan dan berkata, adapun Lin Haotian, apakah dia bermain catur denganmu di sini malam ini? Mendengar pertanyaan Yan Fengjun, Yan Peng menatap Lin Haotian dalam-dalam dan berkata dengan dingin, ya, tidak perlu menyelidikinya. Terima kasih, Pangeran berdua, atas kepercayaannya. Lin Haotian juga berdiri saat ini, dengan sikap sopan, tetapi tidak rendah hati atau sombong. Terlebih lagi, dia telah bermain catur dengan Yan Peng di sini dan tidak pernah meninggalkan ruang belajarnya. Menurut akal sehat, jika Mas Luoyang dibunuh, dia bisa dikatakan sebagai tersangka yang paling tidak mungkin. Pedang ini sangat berguna. Jika Yang Mulia bersedia melepaskannya, saya bersedia membelinya dengan uang. Lin Haotian mengambil pedang panjang yang digunakan untuk mengukir papan catur dan berkata sambil tersenyum. Setelah beberapa saat bergaul, Lin Haotian sudah memiliki pemahaman umum tentang temperamen pangeran tertua. Kalau kali ini dia pergi tanpa ada rasa serakah, pasti dia akan dicurigai orang lain. Oleh karena itu, ketika Lin Haotian mengambil pedang itu, dia membuat pihak lain tidak mungkin mengetahui pikirannya yang sebenarnya. Seperti yang diharapkan, sesuai dugaan Lin Haotian, raut wajah Yan Peng yang tadinya muram tiba-tiba berubah drastis. Kita seperti teman lama, kalau kamu suka, ambil dan gunakan. Berbicara tentang uang berarti kamu meremehkan pangeran ini. Yan Peng tertawa dan berkata dengan murah hati. Karena Yang Mulia begitu terus terang, saya akan menerimanya dengan senang hati. Lin Haotian mengangguk dan tersenyum tipis, lalu langsung memasukkan pedang besi hitam itu ke dalam cincin penyimpanan. Melihat ini, Yan Fengjun yang ada di sebelahnya diam-diam merasa gembira. Jika Lin Haotian dapat dimenangkan, kekalahan Mas Luoyang malam ini tidak akan berarti apa-apa. Karena nilai guna Lin Haotian jauh lebih besar daripada babi gemuk itu. Setelah kejadian ini, kurasa perjamuan malam ini tidak bisa dilanjutkan. Aku baru ingat kalau ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aku pamit dulu. Lin Haotian berkata dengan tenang. Sebagai dalang pembunuhan itu, tentu saja dia ingin melarikan diri saat ini. Semakin lama Anda tinggal di sini, akan semakin berbahaya. Bagaimanapun, pengawal misterius Yan Peng bersembunyi di suatu sudut gelap. Jika orang itu menyadari sesuatu, niscaya akan sulit melarikan diri. Jadi, lebih baik pergi dulu. Baiklah, saudara kedua, silakan antar tamu itu pergi dan jangan biarkan para pelayan di rumah besar itu mengganggu Lin Haotian. Setelah Yan Peng merenung sejenak, dia mengalihkan pandangannya ke Yan Fengjun dan memberikan instruksi khusus. Jelaslah dia tidak berminat meneruskan penyelenggaraan perjamuan itu pada saat ini. Aku tahu, menghadapi permintaan Yan Peng, Yan Fengjun hampir mematuhi perintahnya,
dan tidak merasa sedikit pun tidak puas karena dia, pangeran kedua, harus secara pribadi mengantar para tamu. Begitu saja, dengan Yan Fengjun yang mengantarnya pergi, Lin Haotian tidak dicegat oleh para pengawal istana dan dapat dikatakan telah meninggalkan istana tanpa halangan. Saat Lin Haotian pergi, sosok hitam, seperti hantu, tiba-tiba muncul di belakang Yan Peng. "Han Tian, bagaimana menurutmu?" Yan Peng berkata dengan wajah muram, matanya. Bayangan hitam itu menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan suara agak serak, "Tidak yakin. Mata samsara adalah satu dari sejuta, dan orang yang terbangun akan memancarkan aura yang kurang lebih sama dari badannya. Tapi aku tidak merasakan gejolak apapun dari orang itu tadi." Mendengar ini, Yan Peng sedikit mengernyit, "Jadi maksudmu, dia tidak memiliki mata samsara, tetapi hanya seorang yang buta total?" Bayangan hitam itu berkata dengan acuh tak acuh, "Itu mungkin tidak terjadi. Ada kemungkinan lain, yaitu, dia belum membangkitkan mata samsara." "Oh, begitu ya." Yan Peng bergumam sendiri, lalu terdiam seakan sedang memikirkan sesuatu, dan ekspresi geli perlahan muncul di wajahnya. Di bawah sinar bulan yang redup, Lin Haotian berbelok di sudut dan memastikan tidak ada orang mencurigakan yang mengikutinya di dekatnya. Baru pada saat itulah dia menurunkan kewaspadaannya dan diam-diam menghela napas lega. Pembunuhan malam ini mungkin tampak sederhana, tetapi sebenarnya sangat berbahaya. Beruntungnya, pangeran tertua memanggilnya ke ruang belajar dan menggunakan taktik menunda-nunda dengan bermain catur untuk menciptakan bukti alibinya. Dan Yan Peng adalah saksi terbaik. Jika tidak, begitu penyelidikan dimulai, dia, orang luar yang baru saja bergabung dengan faksi pangeran tertua, pasti akan dicurigai. Lagi pula, sebagian besar orang yang dapat pergi ke istana untuk berpartisipasi dalam perjamuan itu adalah orang-orang kepercayaan dari golongan pangeran pertama dan kedua. Selama kita melakukan penyelidikan menyeluruh, kita dapat dengan cepat menghilangkan orang-orang yang tidak relevan. Berdengung. Pada saat ini, laba-laba serigala terbang menunggangi Kung Fu Fly dan mendarat di bahu Lin Haotian. Tetapi saya melihat bahwa pedipalpus laba-laba serigala itu dikaitkan dengan sebuah cincin dengan pola emas gelap. Cincin yang lebar tersebut jelas merupakan ukuran yang akan dikenakan oleh orang yang mengalami obesitas. Tidak diragukan lagi ini adalah cincin penyimpanan pribadi Ma Suoliang. Setelah membunuhnya, laba-laba serigala juga mengambilnya. Bagus sekali. Lin Haotian memuji, lalu mengambil cincin penyimpanan dan memasukkan Kung Fu Fly dan yang lainnya ke dalam ruang ransel hewan peliharaan sistem. Melihat cincin penyimpanan di tangannya, Lin Haotian tidak terburu-buru untuk menjelajahi kekayaan di dalamnya dan dengan cepat memasukkannya ke dalam saku bagian dalam pakaiannya. Lebih baik tidak mengekspos barang curian semacam ini sebanyak mungkin. Jika tidak, cincin penyimpanan kecil ini bisa membawa bencana fatal. Adapun kemah Teihan Ma Suoliang, tidak seperti kemah Teihan yang Sengji, yang memerlukan bukti apapun. Bahkan jika organisasi dunia bawah tidak perlu menyelidiki, berita kemah Teihan itu akan dengan cepat menyebar ke seluruh ibu kota kekaisaran. Lagi pula, pangkat wakil menteri Kementerian Pendapatan tidaklah rendah, dan pembunuhan mendadak seorang pejabat tingkat 3 di pengadilan sudah cukup untuk menimbulkan sensasi besar. Namun, ada satu hal yang menurut Lin Haotian selalu sedikit salah. Dia merasa bahwa karena Yang Sengji adalah sisa-sisa pengkhianatan, sudah sepantasnya Raja Yan mengerahkan kekuatan dunia bawah untuk membunuhnya. Namun, Ma Suoliang adalah seorang pejabat yang melayani istana kekaisaran dan pendukung faksi pangeran tertua. Dia seharusnya tidak mempengaruhi fondasi dinasti Yan Agung. Tetapi mengapa Ming Ge ingin membunuhnya? Mungkinkah orang yang dipilih Raja Yan untuk menggantikan tahta bukanlah pangeran tertua? Pembunuhan malam ini dimaksudkan untuk mengejutkan Yan Peng dan Yan Fengjun, dan untuk memperingatkan mereka bahwa sudah waktunya untuk berhenti. Pikiran Lin Haotian menjadi aktif dalam benaknya, dan dia terus merenungkan arah rencana perebutan kekuasaan kerajaan ini. Baru-baru ini, dia mendengar Qin Yu berbicara tentang situasi terkini di pengadilan. Sekarang, pangeran tertua dan pangeran kedua telah membentuk faksi, dan mengandalkan pengaruh keluarga ibu mereka telah mengumpulkan hampir sepertiga menteri di istana. Pangeran keempat, Yan Sen, sangat cerdas dan memiliki keterampilan seni bela diri yang hebat, dan dikagumi oleh banyak pejabat militer. Yang paling penting adalah dia telah memperoleh dukungan dari Istana Jenderal Qin dan memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan pangeran tertua dan yang lainnya.
Adapun pangeran ketiga Yan Hongyi, konon katanya ia lemah dan sakit-sakitan sejak kecil, dan sering berdiam di rumah di istana. Tampaknya dia tidak tertarik pada perebutan tahta. Jadi, menurut analisis situasi saat ini, jika organisasi Mingge bertindak atas perintah Raja Yan, mereka akan membunuh para pendukung faksi pangeran tertua sebagai peringatan bagi yang lain. Jadi, situasinya tidak diragukan lagi sangat jelas. Raja Yan tidak diragukan lagi lebih memilih pangeran keempat Yan Sen sebagai calon pewaris tahta berikutnya. Apakah pangeran ketiga benar-benar lemah? Lin Haotian bergumam pada dirinya sendiri. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah menonton banyak film dan membaca banyak novel tentang perebutan kekuasaan istana. Di antara mereka ada pula beberapa pangeran yang sangat sabar dan selalu tampak berada dalam posisi lemah. Namun, ia menyaksikan para pangeran saling membunuh dan akhirnya menuai keuntungan. Oleh karena itu, menurut Lin Haotian, jika pangeran ketiga benar-benar orang seperti ini, dia pasti sangat menakutkan. Saya hanya perlu menerima misi tersebut dan tidak peduli bagaimana mereka bertarung. Semakin Lin Haotian memikirkan tentang perebutan kekuasaan kekaisaran ini, semakin rumit pula hal itu dalam pikirannya. Dia lalu tersenyum dingin dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Kemudian, setelah sedikit menyesuaikan suasana hatinya, Lin Haotian berjalan menuju tempat berkumpul yang disebutkan Qin Yu sebelumnya. Kediaman pribadi Yan Sen terletak di utara kota. Jaraknya agak jauh, jadi Lin Haotian tentu tidak akan cukup bodoh untuk berjalan ke sana. Kebetulan ada kereta kuda di pinggir jalan, jadi dia berjalan menghampirinya. Pengemudinya adalah seorang pria parubaya, dan mungkin karena ia telah menarik gerobak selama bertahun-tahun, ia dalam keadaan sehat. Namun dia adalah seorang pria dengan satu mata yang hilang, dan sepotong kain hitam diikatkan di mata kirinya. Adik kecil, kamu mau kemana? Harganya bisa dinegosiasikan. Melihat Lin Haotian datang, kusir bermata satu itu langsung menyeringai dan menyapanya. Lin Haotian bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pergi dari sini ke paviliun Juyuan di utara kota? Sekitar setengah jam, sang kusir bermata satu menjawab tanpa berpikir. Lin Haotian tidak banyak memikirkan hal ini. Lagi pula, jika seorang pengemudi becak yang kerap kali menjemput penumpang saja tidak mengenal letak geografisnya, bagaimana mungkin ia dapat menjalankan tugasnya? Baiklah, ayo kita pergi ke tempat ini. Lin Haotian langsung berjalan ke mobil dan duduk di kereta. Lalu, terdengar suara berderit dari kereta, dan kereta pun mulai bergerak. Karena perjalanan itu akan memakan waktu setengah jam, Lin Haotian merasa bosan sehingga ia hanya menutup visi bersama dengan Si Bao dan bermeditasi dengan tenang. Setelah berbulan-bulan berlatih, prestasinya dalam ilmu sihir tidak lagi sebaru dulu. Pengembangan kekuatan spiritualnya juga meningkat ke tingkat penyihir tingkat ketiga. Selama meditasi semacam ini, Lin Haotian dengan cepat memasuki kondisi kultivasi halus. Dengan Xiao Bai dan Si Bao yang menjaganya, dia tidak khawatir dengan serangan diam-diam. Terlebih lagi, sejak dia datang ke ibu kota kekaisaran, dia selalu bersikap rendah hati dan tidak punya musuh. Jadi, dia tidak perlu khawatir musuh ingin membalas dendam. Dengan cara ini, waktu berlalu menit demi menit. Namun, setelah setengah jam, Lin Haotian tiba-tiba tersadar dan wajahnya tiba-tiba menjadi waspada. Sebab ia mendapati perjalanan kereta itu tiba-tiba menjadi bergelombang. Kalau bicara logika, jalan-jalan di ibu kota kekaisaran sudah terhubung dengan baik dan jalanannya mulus, jadi mustahil benturan keras seperti itu bisa terjadi. Situasi ini hanya terjadi di jalan tanah di luar kota. Lin Haotian sedikit mengernyit, semakin merasa ada sesuatu yang salah. Dia segera mengulurkan tangan dan membuka tirai kereta. Si Bao juga menjulurkan kepalanya. Dalam sekejap, yang terlihat adalah malam yang sunyi. Lingkungan seperti ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan jalanan ramai di ibu kota kekaisaran. Ada yang salah dengan pengemudi ini. Hati Lin Haotian hancur, dan dia segera menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap orang lain. Di luar kota, kereta itu bergerak semakin jauh, sekitar 10 mil jauhnya dari ibu kota kekaisaran di belakang. Lin Haotian segera menjadi waspada dan berteriak dengan dingin, "Pengemudi, berhenti!" Wah, akan tetapi, setelah mendengar suara Lin Haotian, sang kusir tidak berhenti, melainkan malah memacu kudanya lebih cepat. Dalam sekejap, laju mobil itu tiba-tiba bertambah cepat dan langsung meluncur masuk ke dalam hutan bambu.
Wajah Lin Haotian berubah, pedang pemakan naga tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia mengayunkannya dengan ganas. Desir, energi pedang menyapu, membelah kereta menjadi dua bagian dengan keras, lalu melompat turun dari kereta bersama Xiao Bai. Wah, sang kusir bermata satu segera menarik kendali, lalu berbalik arah dan menatap Lin Haotian dengan tatapan dingin. "Siapa kamu? Apa tujuanmu membawaku ke sini?" Lin Haotian berkata dengan dingin, sambil memegang pedang patah di tangannya. "Papa." Pengemudi bermata satu itu tidak menjawab, tetapi pada saat ini, suara tepuk tangan yang aneh tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, sesosok hitam perlahan berjalan keluar dari kedalaman hutan bambu. Memang tidak mudah bagi seorang tunanetra untuk memiliki reaksi setajam itu. Suara lelaki berpakaian hitam itu sedikit feminin, dan ada nuansa menyeramkan dalam tawanya. Dengan bantuan penglihatan Sibao, Lin Haotian menatap pria berpakaian hitam yang tiba-tiba muncul. Namun orang satunya berwajah pucat, wajah oval, dan riasan mata smoky sehingga memberikan kesan banci. "Berhenti bicara omong kosong." Lin Haotian berkata dengan wajah dingin, "Siapa kamu?" Pria berpakaian hitam itu mensibir, "Tidak penting siapa kami. Yang penting adalah apakah Anda bersedia bekerja untuk kami." Mendengar ini, hati Lin Haotian sedikit mencelos. Tampaknya orang-orang ini telah merencanakan sebelumnya untuk membawanya ke tempat ini. Terlebih lagi, mereka tampaknya tahu keberadaan mereka dengan sangat baik. Lagi pula, bagaimana bisa ada kereta kuda terparkir di sudut jalan dekat istana? Saya juga menduga dia akan menyewa kereta karena perjalanan ke utara kota itu panjang. Semua tindakan ini, seperti bermain catur, telah direncanakan sebelumnya. Hal ini berlaku kecuali jika ada yang membocorkan keberadaannya. Saat pikiran Lin Haotian berubah, 4 wajah tiba-tiba muncul dalam benaknya. Mereka adalah Qin Yu, Lei Meng, Pangeran keempat Yan Shen, dan Putri Yan Xinyu. Sebab, kecuali keempat orang ini, tidak seorang pun tahu bahwa dia akan pergi ke utara kota untuk berpartisipasi dalam paruh kedua perjamuan itu. Hanya keempat orang ini yang tahu siapa saja yang akan menjadi rencana perjalanannya malam ini. Lin Haotian mengerutkan kening. Dia tidak menyangka akan dikhianati. Adapun siapa orang itu, Lin Haotian tidak punya pikiran untuk menganalisisnya saat ini. Sekarang kedua orang misterius yang tidak diketahui asal-usulnya ini harus ditangani terlebih dahulu. Kau tak perlu berpikir untuk melarikan diri. Di hutan bambu ini, selain kita, ada banyak guru yang bersembunyi. Melihat Lin Haotian terdiam, lelaki berpakaian hitam itu tersenyum sinis dan berkata, "Alasan aku memintamu datang ke sini kali ini bukanlah untuk menyakitimu, melainkan untuk bekerja sama denganmu." Mendengar ini, Lin Haotian mengangkat alisnya sedikit, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kerja sama apa? Apa untungnya bagiku?" Lelaki berpakaian hitam itu sedikit mengangkat sudut mulutnya, lalu mengulurkan jarinya, menggerakkannya perlahan, dan berkata, "Jangan cemas, dengarkan aku perlahan. Saya sedang terburu-buru, kalau ada yang mau kamu katakan, cepatlah." Melihat ekspresi dan tindakan banci itu, Lin Haotian merasa sangat jijik dan langsung membalas. Pria berpakaian hitam itu tersenyum sinis dan berkata, "Dibandingkan dengan masalah penting yang akan kita bahas selanjutnya, lebih baik tidak pergi ke perjamuan yang tidak ada artinya itu." Mendengar ini, hati Lin Haotian sedikit mencelos. Seperti yang diharapkan. Seperti dugaannya tadi, orang-orang ini tahu keberadaannya. Memikirkan hal ini, wajah Lin Haotian menjadi dingin dan dia bertanya, "Bagaimana kamu tahu bahwa aku akan menghadiri perjamuan nanti?" Mendengar pertanyaan tiba-tiba Lin Haotian, lelaki berpakaian hitam itu tertegun sejenak, lalu dia menyadari kalau sepertinya dia telah keceplosan mengatakan sesuatu. Akan tetapi, meski begitu, apa yang dapat dilakukan Lin Haotian padanya? Seorang murid kecil Akademi Tianyan, meskipun ia memiliki bakat tertinggi dalam berkultivasi, itu hanyalah bakat tingkat atas dan ia memiliki potensi besar dalam seni bela diri. Oleh karena itu, dalam hal kekuatan, sebelum Lin Haotian tumbuh dewasa, dia masih sekecil semut di mata mereka. Dengan kemampuan yang kami miliki, mudah bagi kami untuk melacak keberadaan Anda. Senyum jenaka muncul di wajah pucat pria berpakaian hitam itu. Karena kamu sedang terburu-buru, aku tidak akan membuang waktu untuk bicara omong kosong. Kemudian, dia mengganti pokok bahasan dan melanjutkan,
kami ingin mendapatkan informasi tentang Pangeran Tertua Yan Peng dan orang-orangnya dari Anda. Jadi, jika kau bisa bergabung dengan faksi Pangeran Tertua, kau bisa mendapatkan beberapa informasi rahasia. Mendengar ini, Lin Haotian tiba-tiba menyadari apa tujuan orang-orang ini. Ternyata dia tertarik oleh kenyataan bahwa Pangeran Tertua dan anak buahnya menghargainya, jadi dia berencana untuk mencegat mereka di tengah jalan. Sederhananya, ia harus menjadi mata-mata, terutama untuk memberikan informasi intelijen. Maaf, saya tidak tertarik dengan hal ini. Mengenai manfaatnya, tidak perlu membuang-buang napas. Lin Haotian mensibir dan langsung menolak pihak lain. Meskipun dia tidak berasal dari keluarga kuat, dia bukanlah seseorang yang bisa diperintah orang lain untuk menjadi mata-mata. Posisi seperti itu tidak hanya menyusahkan, tetapi juga sangat membuat frustrasi. Tidak seperti pembunuh, mereka cukup mengirim tim pembunuh hewan peliharaan untuk membunuh mangsanya dan menyelesaikan misi dengan sangat santai. Pria berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Meskipun saya kecewa dengan pilihanmu, saya bisa memberimu waktu 5 menit untuk mempertimbangkannya kembali. Jangan mengecewakanku lagi kali ini." Pria berpakaian hitam itu tampaknya terbiasa dengan penolakan semacam ini, dan suaranya yang dingin mengandung ancaman yang tak tersamar. Begitu kata-kata itu terucap, bayangan gelap tiba-tiba muncul dari hutan bambu di daerah itu dan langsung mengelilingi ruang terbuka itu. Barisan seperti itu menghalangi semua rute pelarian Lin Haotian. Lin Haotian sedikit mengernyit. Tampaknya orang ini datang ke sini dengan persiapan yang matang dan bertekad untuk menang. Dia menemukan bahwa para prajurit di sekelilingnya semuanya memiliki aura yang kuat dan kekuatan mereka setidaknya setingkat petarung level 5. Sedangkan untuk si banci berpakaian hitam, dia haruslah seorang prajurit level 7. Kalau orang biasa, efek jera dari barisan seperti itu mungkin akan membuat mereka takut dan langsung tunduk dan patuh saat itu juga. Namun, bagi Lin Haotian, yang memiliki banyak kartu truf, tidak mudah menggunakan tindakan keras seperti itu terhadapnya. Pria berpakaian hitam itu sangat sabar. Dia menatap Lin Haotian dengan tatapan main-main dan menunggu dengan tenang batas waktu pertimbangan 5 menit yang telah ditetapkannya. Dengan cara ini, waktu berlalu setiap detik. Di hutan bambu yang diselimuti malam, Lin Haotian berdiri di sana, tetap diam. Di sampingnya, Xiaobai membuka telapak tangannya, dan setiap cakar di jarinya bersinar dengan cahaya dingin yang tajam di bawah sinar bulan, siap menyerang kapan saja. Suasana di tempat kejadian perkara tampak membeku pada saat itu. Waktunya telah tiba. Bagaimana kalau kita pertimbangkan lagi? Pria berpakaian hitam itu tiba-tiba angkat bicara. Dia menatap Lin Haotian dengan tatapan menggoda di matanya, seperti seekor kucing yang sedang bermain dengan tikus. Jelas, ia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri dan susunan pemain yang dibawanya kali ini. Sekalipun Lin Haotian berlatih ilmu tempur dan ilmu sihir, tidak akan mudah baginya untuk lepas dari sorotan banyak orang. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan adalah taat. Wah, lelaki yang tahu zaman adalah pahlawan, agar terhindar dari penderitaan. Pengemudi bermata satu itu menatap Lin Haotian dengan wajah garang dan mensibir, "Kalau tidak, kami punya berbagai cara untuk menghadapimu." Mendengar ini, Lin Haotian berkata dengan ringan, "Baiklah kalau begitu." Mendengar ini, mata pria berpakaian hitam dan yang lainnya bergerak sedikit. Anak ini benar-benar orang yang penurut, hanya menanggapi situasi sulit dan tidak menanggapi kata-kata lembut. Di bawah paksaan seperti itu, dia akhirnya memilih untuk patuh. Namun, kata-kata Lin Haotian berikutnya membuat wajah mereka tiba-tiba menjadi muram. Lin Haotian melanjutkan, "Jangan salah paham, saya adalah tipe orang yang suka menanggung kesulitan." Pria berpakaian hitam itu menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, "Kalau begitu, aku hanya bisa menggunakan beberapa trik." Sambil berbicara, jari-jarinya yang ramping meraih cincin penyimpanan dan mengeluarkan botol kecil berisi cairan berwarna hijau tua. Melihat ini, Lin Haotian sedikit terkejut. Penampakan botol cairan ini tampak agak familiar. "Wah, pernahkah kau mendengar tentang Paviliun Dunia Bawah? Racun ini khusus digunakan oleh Paviliun Dunia Bawah untuk mengendalikan anggota organisasi." Pria berpakaian hitam itu menatap Lin Haotian dengan tatapan muram dan mensibir. Begitu racun itu masuk ke dalam darah, racun itu tidak dapat dibasmi bahkan dengan menggunakan energi spiritual. Terlebih lagi, racun itu akan menyerang sebulan sekali.
Jika tidak ada penawarnya, darah dalam badan akan seperti digigit ribuan serangga, dan Anda akan ingin mati. Mendengar ini, Lin Haotian juga tersenyum dingin. Jadi ini metodemu, ini benar-benar kejam. Bermata satu, jangan buang waktu dengan anak ini, kalahkan dia. Pria berpakaian hitam itu tiba-tiba melambaikan tangannya, tidak lagi memberi Lin Haotian kesempatan untuk menunda waktu. Ya, pada saat itu, pengemudi bermata satu itu tertawa ganas dan menerkam Lin Haotian seperti serigala yang menerkam mangsanya. Pada saat yang sama, energi spiritual yang kuat yang sebanding dengan prajurit tingkat 6 tiba-tiba meledak dari telapak tangannya. Namun, pada saat berikutnya, langkah maju dia tiba-tiba terhenti, lalu badannya bergerak mundur beberapa kaki bagaikan pegas. Aduh! Tepat saat pengemudi becak bermata satu itu melangkah mundur, sebuah anak panah yang bersinar dengan api merah melesat keluar dari hutan bambu hampir tanpa peringatan apapun. Lalu ia melesat keras ke tanah di depan pengemudi becak bermata satu itu. Ujung anak panah itu menancap dalam ke tanah dan ujung ekornya bergetar hebat. Kobaran api yang berkobar itu langsung berubah menjadi lingkaran api dan menyebar, membakar rumput dalam radius beberapa kaki menjadi hitam hangus. Melihat kejadian itu, raut wajah ngeri tampak di wajah pengemudi bermata satu itu. Kalau waktu itu aku tidak bisa menghindar dan terkena anak panah itu, aku pasti sudah terbakar menjadi mayat hangus di tempat. Skill memanah ini sungguh mengerikan. Menatap anak panah berapi yang tertancap di depannya, mata lelaki berpakaian hitam itu sedikit menggelap, dengan sedikit ketakutan di matanya. Kau benar-benar menghalangi rencana kita. Aku ingin melihat bagaimana kau akan menjelaskannya kepada Tuan nanti. Pria berpakaian hitam itu mendengus dingin. Walaupun sang pemanah tidak muncul, namun ekspresinya memperlihatkan dia sangat mengenal lelaki misterius itu. Wah, kali ini kamu beruntung. Ada lelaki kepo yang menyelamatkanmu. Pria berpakaian hitam itu menatap Lin Haotian dengan wajah muram, dan berkata dengan dingin, lain kali, itu tidak akan semudah itu. Mundur. Setelah suara itu berakhir, pria berpakaian hitam itu mendengus lagi, lalu berbalik dan pergi. Pengemudi becak bermata satu dan anak buahnya tampak sangat ketakutan terhadap pemanah misterius itu dan bergegas meninggalkan tempat itu. Lin Haotian tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut oleh perubahan yang tiba-tiba itu. Permisi, siapa yang membantu kami? Bisakah dia keluar dan menemui kami? Lin Haotian menatap panah yang menyala itu, lalu berbalik dan melihat ke belakangnya. Jauh di dalam hutan bambu yang gelap, terjadi keheningan total, tanpa ada jawaban. Sibau, terbanglah dan periksalah. Lin Haotian bingung dan segera memberi perintah. Ya, Tuan. Setelah menerima perintah, burung beo Sibau mengepakkan sayapnya dan terbang menuju kedalaman hutan bambu. Menurut lengkungan anak panah, jaraknya paling jauh 100 meter. Sibau segera terbang ke daerah itu, tetapi tidak ada tanda-tanda siapapun di sekitar, seolah-olah mereka telah pergi. Lin Haotian merasa semakin curiga tentang ini. Jika dia adalah seseorang yang kukenal, mengapa dia tidak datang menemuiku? Di sisi lain, bagaimana seseorang dapat menolong orang lain jika mereka tidak mengenalnya? Siapakah orang ini? Serangkaian pertanyaan tiba-tiba muncul di benak Lin Haotian. Apa yang terjadi malam ini sungguh terlalu aneh. Lagi pula, orang-orang tadi tampaknya cukup takut padanya. Lupakan saja, karena dia tidak mau keluar, aku tidak akan memaksanya. Lin Haotian berubah pikiran, menarik napas dalam-dalam, dan berhenti berpikir. Bagaimanapun, hasilnya tidak buruk baginya. Kemudian, Lin Haotian menatap kuda hitam yang tidak jauh darinya. Untungnya sang kusir bermata satu tidak mengambilnya. Jika tidak, akan agak menyedihkan untuk berjalan kembali ke ibu kota kekaisaran. Bagaimanapun, harimau skala api adalah kartu asnya untuk melindungi dirinya dalam situasi kritis. Kecuali jika penting, lebih baik tidak mengungkapkannya. Wah, begitu saja, Lin Haotian menunggangi kuda hitamnya keluar dari hutan bambu dan menuju ibu kota kekaisaran. Dan ketika dia pergi, sesosok badan kekar berjalan keluar dari hutan bambu dengan langkah mantap. Dia mengenakan topeng logam merah di wajahnya. Meskipun wajahnya tidak terlihat jelas, busur panjang di punggungnya sangat kentara. Tidak diragukan lagi, orang yang baru saja menolongnya adalah dia. Jika Lin Haotian ada di sini saat ini dan melihat bentuk busur ini, dia pasti akan mengenalinya sekilas.
Karena, busur ini adalah cloud piercing bow yang sering dibawa Raimon di punggungnya. Pada saat ini, pria bertopeng itu juga sedang menuju ke ibu kota kekaisaran. Kecepatannya tidak cepat dan tidak lambat. Dia selalu menjaga jarak efektif dari Lin Haotian yang sedang menunggang kuda di depannya, sehingga dia tidak dapat terdeteksi. Dengan cara ini, mereka berdua memasuki kota satu demi satu. Karena sudah tengah malam, kesibukan musim panas matahari musim dingin berangsur-angsur berakhir. Banyak toko di jalan tersebut yang sebagian besar tutup dan sepi. Lin Haotian berlari hampir tanpa henti di jalan pada larut malam. Sekitar 10 menit kemudian, dia akhirnya tiba di paviliun Juyuan di utara kota. Ini adalah tempat di mana Qin Yu mengundangnya untuk menghadiri perjamuan, dan ini juga merupakan kediaman pribadi yang dibeli oleh Pangeran keempat Yan Shen di kota. Saudara Hao, apakah Anda baru saja datang? Pada saat itu, terdengar suara kasar. Mata Sibao mengikuti gerakan Lin Haotian dan dia melihat ke samping pada saat yang sama. Melihat perawakannya yang kekar dan wajah jujurnya, tidak diragukan lagi itu adalah Raimon. Xiao Lei, kamu baru saja tiba juga. Lin Haotian sedikit terkejut saat melihat Raimon datang ke arahnya. Saya sudah berada di sini cukup lama. Raimon menyeringai. Tetapi anggur merah di jamuan makan tidak sesuai dengan seleraku, jadi aku pergi membeli beberapa botol anggur putih tadi. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan sebotol besar anggur putih dari cincin penyimpanannya. Dilihat dari label konsentrasi alkoholnya, jelaslah itu sangat kuat. Oh, begitu. Lin Haotian tidak banyak memikirkannya. Dia tahu bahwa Raimon selalu suka minum minuman keras yang lebih keras. Karena tidak ada seorang pun di pesta itu, maka masuk akal baginya untuk keluar dan membeli sendiri. Saudara Hao, semua orang menunggumu, ayo masuk bersama. Lei Menghan menyapa sambil tersenyum, lalu berjalan memasuki gerbang terlebih dahulu. Melihat punggung Raimon yang tinggi dan busur penembus awan yang terikat di punggungnya, hati Lin Haotian tiba-tiba tergerak. Saya tiba-tiba teringat pada lelaki misterius yang sedang memanah di hutan bambu di luar kota. Xiao Lei sekarang hanya memiliki tingkat kultivasi seorang prajurit tingkat 5. Mustahil baginya untuk mengintimidasi orang-orang itu. Lin Haotian berpikir dalam hati dan menggelengkan kepalanya diam-diam, menyangkal gagasan yang tiba-tiba muncul dalam benaknya. Lagi pula, dengan kekuatan Raimon saat ini, ia tak sanggup lagi bersaing dengan lelaki banci berpakaian hitam itu. Terlebih lagi, ada pula seorang petarung level 6 dan puluhan petarung level 5 yang hadir pada saat itu. Kecuali, tentu saja, Raimon adalah master bela diri yang memiliki kekuatan tersembunyi. Namun kemungkinan ini sangat rendah, sebab dalam penilaian rekrutmen saat itu, di bawah deteksi prasasti ujian, bakat, kekuatan, dan kultivasi tingkat bumi yang ditunjukkan Raimon sulit dipalsukan. Oleh karena itu, Lin Haotian merasa bahwa pemanah misterius di hutan bambu itu pasti orang lain. Memikirkan hal ini, Lin Haotian menarik napas dalam-dalam dan menekan semua pikirannya yang kacau. Kemudian dia mengikuti jejak Raimon dan berjalan menuju paviliun Juyuan bersama. Di dalam balai pertemuan, pesta yang digelar tidaklah sebesar dan semarak pesta yang digelar oleh pangeran tertua. Satu-satunya anggota yang hadir adalah Qin Yu, Yan Shen, Yan Xinyu, dan pacar Raimon, Yan Hong. Dan beberapa wanita cantik, semuanya adalah siswa Akademi Tianyan. Yang mengejutkan Lin Haotian adalah Gu Yunle juga diundang. Saat ini, dia sedang menatap meja yang penuh dengan makanan lezat, seolah-olah dia telah menunggu terlalu lama dan sudah sangat lapar. Lin Haotian, kamu akhirnya di sini. Melihat Lin Haotian kembali bersama Raimon, Qin Yu segera menyambutnya dengan senyuman di wajahnya, lalu mengulurkan tangannya dan mengaitkannya di bahu Lin Haotian. Lin Haotian, aku senang kamu bisa datang dan bergabung dengan kami di pesta ini. Yan Shen juga berjalan mendekat sambil tersenyum. Meski agak terlambat, Lin Haotian tak diragukan lagi sangat gembira karena bisa menghadiri jamuan makan itu. Setidaknya, Lin Haotian tidak benar-benar memilih satu sisi dan dimenangkan oleh pangeran tertua. Saya biasanya melakukan apa yang saya janjikan. Lin Haotian berkata sambil tersenyum, tanpa menceritakan apa yang baru saja terjadi di luar kota. Saya baru saja mendengar berita bahwa Mas Luoyang, Menteri Kementerian Pendapatan, dibunuh di istana. Lin Haotian, apakah kamu baik-baik saja? Qin Yu menatap Lin Haotian dan bertanya dengan khawatir. Mendengar ini,
Lin Haotian sedikit terkejut. Tampaknya para raja, pangeran, jenderal, dan menteri ini cukup berpengetahuan luas dan memperoleh informasi langsung dengan sangat cepat. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Lin Haotian menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Baguslah, Raimon baru saja keluar untuk membeli anggur, dan aku berencana untuk mengikutinya ke istana untuk menemuimu. Qin Yu melihat bahwa Lin Haotian baik-baik saja, dan tertawa. Pemabuk ini tidak tertarik dengan anggur merah kelas atas yang aku buat. Dia benar-benar pantas dipukul. Di sampingnya, Raimon tersenyum bodoh dan mengambil sebotol anggur putih di tangannya, sambil menyeringai, tidak mungkin, aku hanya bisa minum ini. Kalian terlalu banyak bicara, bisakah kita mulai? Gu Yunle berdiri dan mendesak sambil cemberut. Karena Lin Haotian belum datang, belum ada yang mulai makan, jadi dia tidak punya pilihan selain menahannya. Sekarang perutku begitu kosong, bahkan aku bisa kentut. Maaf membuatmu menunggu. Aku akan menghukum diriku sendiri dengan minum dulu. Lin Haotian tersenyum meminta maaf, lalu mengambil sebotol anggur putih dari tangan Raimon dan menuangkan segelas untuk dirinya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Namun, pada saat ini, Qin Yu tiba-tiba berkata, sekarang adalah akhir musim matahari musim dingin, kita semua harus bersulang bersama. Oke, mari kita minum bersama. Usulannya tentu saja diakui oleh Yan Shen, Raimon dan lainnya. Pada saat itu, semua orang mengambil gelas anggur mereka dan mengisinya dengan anggur merah atau anggur putih sesuai dengan preferensi mereka. Lupakan saja, aku tidak bisa minum, jadi aku akan makan ayam saja sebagai pengganti anggur. Gu Yunle terkekeh, lalu mengambil paha ayam panggang di atas meja dan menggigitnya besar-besar tanpa mempedulikan penampilannya. Cara dia makan dengan lahapnya memperlihatkan seolah-olah dia sudah lapar sejak lama. Haha, sesaat suasana aula menjadi ramai dan gelak tawa pun tak henti-hentinya terdengar. Seketika semua orang mengangkat tangan untuk mengetukkan gelas mereka, lalu meminum semuanya dalam satu tegukan. Saat minuman keras itu masuk ke perutnya, Lin Haotian tiba-tiba merasakan badannya cepat hangat dan merasa nyaman. Meskipun demikian, perjamuan kali ini tidak semeriah perjamuan yang diadakan oleh pangeran tertua. Tetapi sebagian besar orang yang hadir adalah kenalan-kenalan, dan mereka dapat berbicara dan tertawa tanpa rasa malu. Suasana ini membuat Lin Haotian merasa sangat nyaman dan hangat. Keahlian Lin Haotian dalam memanggang sangat hebat. Mengapa tidak memintanya untuk menunjukkan keahliannya lagi? Yan Xinyu tiba-tiba menyarankan sambil tersenyum. Gara-gara minum, wajahnya yang putih dan mulus kini memerah, membuatnya tampak sangat cantik dan menawan. Adik kelima, Lin Haotian adalah tamu, bagaimana kita bisa membiarkan dia memasak dan memanggang? Yan Shen menggelengkan kepalanya, merasa ini agak kasar. Akan tetapi, tidak ada teguran dalam kata-katanya atas kemanjaan adiknya, dan selalu ada sedikit senyum di wajahnya. Shen, kamu tidak tahu kalau perut adik kelima kita sudah direbut oleh masakan barbeku dan ikan bakar Lin Haotian terakhir kali. Pada saat ini, Qin Yu bersorak dari samping. Mendengar ini, wajah Yan Xinyu tiba-tiba memerah. Kutu kupret Qin Yu, kau mengolok-olokku lagi. Dia menatap Qin Yu dengan matanya yang besar dan berkata dengan genit. Saya mengatakan kebenaran, tidak bercanda. Qin Yu merentangkan tangannya dan berkata dengan nada bercanda, aku ingat kemarin, kamu sepertinya memberi isyarat kepadaku bahwa Lin Haotian harus membuat barbeque dan mencobanya suatu hari nanti. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Yan Xinyu menjadi semakin memerah, bagaikan bunga indah yang telah dibasahi, terlihat halus dan menawan. Melihat Qin Yu menggoda sepupunya seperti ini, Lin Haotian tidak bisa menahan senyum dan berkata, memanggang tidak masalah, tetapi kamu harus menjadi asistenku dan membantuku. Oke, tidak masalah. Begitu Lin Haotian selesai berbicara, Yan Xinyu mengangguk senang tanpa memikirkannya. Tidak ada maksud pengucilan sama sekali karena status bangsawan sang putri. Melihat pemandangan ini, Yan Shen sedikit terkejut. Jelas, dia tidak menyangka bahwa hubungan antara saudari kelima dan Lin Haotian telah berkembang ke tingkat yang begitu akrab. Setelah itu tempat perjamuan dipindahkan ke halaman luar. Halamannya cukup luas dan terdapat sebuah kolam kecil tempat dipeliharanya beberapa ikan mas hijau. Meskipun sudah larut malam, bulan purnama masih menggantung tinggi di langit, dan cahaya bulan yang pucat menyelimuti seluruh halaman, yang dipadukan dengan lingkungan sekitar yang elegan, sungguh sangat puitis.
Lin Haotian menyiapkan pemanggang barbecue dengan mudah. Di sampingnya, Yan Xinyu juga menyingsingkan lengan bajunya tanpa ragu-ragu dan membantu Lin Haotian menambahkan arang untuk menyalakan api. Kali ini, Lin Haotian juga menggunakan bahan-bahan lokal dan menangkap beberapa ikan roh hijau dari kolam. Satu untuk membersihkan dan satu untuk memanggang. Keduanya bekerja sama dengan sangat baik. Seperti ini, halaman di malam hari. Bau harum dan suara gelak tawa dipenuhi dengan kemudahan anak-anak muda ini. Sampai dini hari, kebanyakan orang yang hadir sudah mabuk. Yansen juga mabuk dan tertidur di meja batu di halaman. Akan tetapi, napasnya yang teratur membuatnya sulit mengetahui apakah dia benar-benar mabuk atau pura-pura mabuk. Hanya Qin Yu, Lei Meng dan Lin Haotian yang masih bersikap tegas dan saling mengetukkan gelas. Saat mereka minum cangkir demi cangkir, terlihat jelas ekspresi mabuk di mata ketiga pria itu. Xiao Lei, kakak Hao, meskipun kita belum lama bersama, kita tampaknya sangat akrab. Qin Yu bergumam sambil mabuk, menatap Lin Haotian dan Lei Meng dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau kita menjadi saudara angkat? Mendengar ini, Lei Meng sedikit terkejut, tetapi dia hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Kita bisa menjadi saudara sumpah, tapi aku yang tertua, jadi aku harus menjadi bos. Lin Haotian juga sedang mabuk saat itu dan mengira Qin Yu sedang bercanda, jadi dia ikut tertawa. Yah, Qin Yu menggaruk hidungnya dengan jarinya, lalu menyeringai dan berkata, tentu saja tidak masalah. Apa, bermain sebagai persaudaraan, apakah aku boleh ikut? Pada saat ini, Gu Yunle yang sedang berbaring di tanah sambil memegang botol anggur, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum mabuk dengan wajah merah. Bagus sekali, kamu bisa datang untuk mendukung Xiao Lei dan menjadi yang keempat. Qin Yu melirik Gu Yunle dan tertawa tanpa menolak. Setelah berkata demikian, orang ini berlutut di tanah, menatap ke langit, dan berkata dengan suara mabuk, dewa ada di atas, aku, Qin Yu. Melihat ini, Lin Haotian sedikit tertegun. Apakah anak ini serius? Aku, Gu Yunle. Segera setelah itu, Gu Yunle juga berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri, berdampingan dengan Qin Yu. Setelah Raimon ragu-ragu sejenak, dia pun berlutut dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku, Raimon. Melihat pemandangan ini, mulut Lin Haotian berkedut sedikit, dan dia merasa seolah tidak ada jalan keluar. Saudara Hao, apa yang masih kau berdiri di sana? Melihat Lin Haotian masih berdiri di sana tanpa bergerak, Qin Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesaknya. Apakah menurutmu jika kamu ingin menjadi bos, kamu tidak perlu berlutut? Ya, dewa lebih besar. Gu Yunle berkata dengan senyum yang sama. Raimon tetap diam. Meski dia tidak mengatakan sepatah kata pun selama proses itu, tindakannya menunjukkan perasaannya. Menatap ketiga orang di depannya, Lin Haotian menarik napas dalam-dalam, menekan pikiran apapun yang mengganggu dalam benaknya, dan kemudian berlutut di tanah bersama mereka. Aku, Lin Haotian. Lin Haotian berkata dengan tulus. Berikutnya, 4 suara terdengar di halaman. Hari ini, kami berempat bersedia menjadi saudara. Kami tidak meminta untuk dilahirkan pada hari yang sama, tetapi kami berharap untuk mati pada hari yang sama. Semoga langit dan bumi menjadi saksi hatiku. Kita akan berbagi kebahagiaan, suka dan duka. Setelah suara itu berakhir, mereka berempat bersujud ke tanah hampir pada saat yang bersamaan. Dengan selesainya proses formal itu, tak diragukan lagi mereka berempat telah sah menjadi saudara sumpah. Jika mereka bangun besok dan mengetahui Lin Haotian telah menjadi pemimpin bersumpah mereka, saya penasaran apa yang akan mereka rasakan. Memikirkan hal ini, senyum di bibir Lin Haotian menjadi semakin aneh. Benar saja, keesokan paginya, Qin Yu, yang pertama bereaksi, menepuk kepalanya dengan tangannya, menatap Lin Haotian dan yang lainnya, dan berkata dengan ekspresi kaku, Lin Haotian, apakah aku memainkan permainan persaudaraan bersumpah denganmu tadi malam? Pupil mata Gu Yunle berputar, lalu mengangguk, sepertinya begitu. Memang, Raimon berkata terus terang dengan wajah sederhana dan jujur, melihat betapa seriusnya penampilanmu, sulit bagi kami untuk menolak. Berhentilah bicara omong kosong, mulai sekarang aku bosmu. Aku akan marah pada siapapun yang memanggilku dengan namaku lagi. Lin Haotian memarahi sambil tersenyum, bermaksud mengambil keuntungan dari situasi ini. Mendengar ini, otot-otot di sudut mulut Qin Yu berkedut sedikit.
Kesalahannya yang terbesar bukanlah karena ia seorang penggoda, tetapi karena ia suka bersenang-senang setelah minum. Tak disangka, hal ini malah berujung pada 3 saudara yang disumpah tanpa alasan. Namun untungnya, ketiga orang ini semuanya berteman baik. Kalau begitu, saya tidak punya pilihan selain menerimanya. Berikutnya, keempatnya diurutkan berdasarkan usia. Lin Haotian adalah yang tertua, Qin Yu yang kedua, Lei Meng yang ketiga, dan Gu Yunlei yang keempat. Pada titik ini, mereka berempat telah membentuk persaudaraan seumur hidup dalam situasi kacau ini. Sampai bertahun-tahun kemudian, ketika mereka berempat berdiri di puncak berbagai kekuatan di benua langit, ketika mereka melihat kembali pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan senyum. Sepertinya aku melewatkan sesuatu tadi malam. Yan Sen berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Untung saja kau tidak ikut bergabung. Kalau tidak, kita bukan hanya sepupu, tapi juga saudara angkat. Qin Yu melambaikan tangannya, tidak setuju tetapi juga bercanda. Mendengar ini, Lin Haotian dan 3 orang lainnya mengangguk diam-diam. Tidak dapat dielakkan bahwa seseorang akan merasa sedikit tidak nyaman menjadi saudara angkat dengan seorang pangeran. Meskipun demikian, Yan Sen selalu tersenyum. Dalam situasi pengadilan saat ini, ketergantungan terbesarnya adalah rumah Jenderal Qin. Dalam suksesi tahta ini, Qin Yu tidak diragukan lagi mendukungnya sampai akhir. Pada saat ini, Lin Haotian, Lei Meng dan Gu Yunlei, sebagai 3 mahasiswa baru paling menonjol di Akademi Tianyan, menjadi saudara angkat dengan Qin Yu. Dengan hubungan ini, bahkan jika Qin Yu dalam masalah, dia pasti akan membantu. Dari sudut pandang lain, ia dapat dianggap berdiri di pihak yang sama dengan mereka yang menyamar. Qin Yu merasa sedikit tertekan saat melihat senyum di wajah Yan Sen. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menebak apa yang dipikirkan pihak lain? Mulai sekarang, kita berempat hanya bisa berbagi saat-saat baik dan tidak berbagi saat-saat buruk. Mari kita lihat siapa yang akan hidup lebih lama. Jadi pada saat itu, Qin Yu tertawa, tetapi sengaja membuatnya jelas di depan Yan Sen. Tidak diragukan lagi bahwa dia tidak ingin melibatkan ketiga saudaranya dalam perselisihan politik keluarga kerajaan karena persaudaraan mereka yang bersumpah. Yan Sen mendesah dalam hati, dan tentu saja memahami makna di balik kata-kata Qin Yu. Itu mudah. Aku yang paling muda, jadi wajar saja aku akan hidup lebih lama dari kalian bertiga. Gu Yunlei berkata sambil menyeringai dan ekspresi bangga di wajahnya. Di samping mereka, hanya Lin Haotian dan Raimon yang terdiam, masing-masing memikirkan sesuatu dalam hati mereka. Menurut pendapat Lin Haotian, bahkan jika dia tidak memiliki hubungan ini dengan Qin Yu, sebagai anggota organisasi Mingge, dia tidak akan dapat menghindari pertarungan memperebutkan tahta. Karena situasinya sudah berkembang sampai titik ini, mengapa tidak memilih seseorang untuk membantu mengambil posisi tersebut dan memperoleh beberapa keuntungan darinya? Pangeran tertua Yan Peng dan pangeran kedua Yan Fengjun tidak meninggalkan kesan yang baik padanya. Adapun pangeran ketiga Yan Hongyi, dia tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh dan mungkin tidak memiliki harapan untuk bersaing memperebutkan tahta. Oleh karena itu, kandidat terbaik untuk pangeran saat ini tidak diragukan lagi adalah pangeran keempat Yan Sen. Sementara Lin Haotian tengah berpikir, Raimon di sebelahnya memperlihatkan pandangan yang berubah-ubah di matanya, seolah-olah dia juga tengah memikirkan sesuatu. Namun, tidak seorang pun tahu pikirannya. Dalam perjalanan kembali ke Akademi Tianyan, saya kebetulan melewati hutan bambu tadi malam. Lin Haotian sedikit mengernyit dan tak bisa menahan diri untuk tidak memikirkannya. Siapa orang-orang itu tadi malam? Dia sebenarnya diminta untuk menjadi mata-mata bagi pangeran tertua Yan Peng, terutama untuk memberikan informasi intelijen. Situasi ini tidak diragukan lagi merupakan kekuatan yang bermusuhan terhadap faksi pangeran tertua. Dalam situasi pengadilan saat ini, satu-satunya orang yang dapat bersaing dengan Yan Peng adalah pangeran keempat Yan Sen. Namun, Lin Haotian merasa hal itu mustahil bagi orang ini. Lagi pula, Yan Sen berharap agar dia dapat dimenangkan dan membentuk faksi dengannya. Selain itu, mengandalkan hubungan Qin Yu, bagaimana dia bisa melakukan hal yang tidak perlu seperti itu? Jadi, satu-satunya kemungkinan adalah pasti ada orang lain. Siapakah orangnya? Saat Lin Haotian tengah berpikir, sebuah ide tiba-tiba terlintas di benaknya.
Pangeran ketiga, mungkinkah itu dia? Menurut film-film dan novel-novel peperangan istana yang pernah kubaca di kehidupanku sebelumnya, dalam banyak kasus, para pangeran yang paling diabaikan adalah mereka yang hanya bertahan. Di dalam kereta, selain Lin Haotian, ada Raimon, Gu Yunle dan Qin Yu. Lin Haotian menghadapi Qin Yu, dengan beberapa keraguan di hatinya, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, kakak kedua, apakah pangeran ketiga biasanya tinggal di istana? Qin Yu mengangguk hampir tanpa sadar, ya, pangeran ketiga jarang meninggalkan istana. Oh, kalau begitu ceritakan padaku tentang perbuatannya. Lin Haotian berkata dengan ringan. Mendengar ini, Qin Yu sedikit terkejut dan menatap Lin Haotian dengan heran. Tampaknya ada sesuatu yang aneh tentang topik yang tiba-tiba diangkat Lin Haotian. Di sampingnya, kelopak mata Raimon sedikit terkulai, dan cahaya aneh melintas di matanya. Bos, apakah Anda kenal pangeran ketiga? Qin Yu menatap Lin Haotian dan bertanya dengan bingung. Lin Haotian tersenyum acuh tak acuh, tidak, aku hanya sedikit penasaran tentangnya. Jadi begitu, Qin Yu tiba-tiba mengangguk, dan berkata tanpa berpikir panjang, pangeran ketiga adalah orang yang pendiam dan tidak suka bergaul sejak dia masih kecil. Aku tidak banyak berhubungan dengannya. Meskipun dia memiliki bakat bela diri yang baik, dia lebih suka hidup santai. Dia tidak pernah mengundang guru bela diri untuk mengajarinya. Dia menanam bunga dan bermain catur di istana setiap hari. Dia tidak pernah berselisih dengan pangeran tertua manapun. Setelah mendengarkan penuturan Qin Yu, Lin Haotian mengangguk sambil berpikir. Tampaknya pangeran ketiga adalah tipe orang yang tidak berusaha bersaing dengan dunia. Dia hanya menjalani kehidupan yang diinginkannya, dengan mudah dan nyaman. Namun, jika temperamen seperti ini berpura-pura, tentu akan sangat menakutkan. Lagi pula, tidak peduli seberapa banyak seseorang menyamar, seiring waktu, beberapa petunjuk pasti akan terungkap. Namun, orang itu mampu bersembunyi selama bertahun-tahun tanpa ketahuan orang lain. Bukankah itu menakutkan? Untuk sesaat, pikiran Lin Haotian menjadi rumit lagi. Lin Haotian tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya tentang hal ini. Air pertikaian kerajaan ini memang tak terduga. Kalau tidak punya keterampilan dan terburu-buru terlibat, Anda tidak akan tahu bagaimana Anda akan mati. Sama seperti yang Senji dan Mas Wolliang yang dibunuh di toilet istana tadi malam. Reaksi mereka sebelum kematian mungkin agak tidak dapat dipercaya bahwa mereka akhirnya akan dibunuh oleh dua binatang. Kereta itu melaju semakin jauh, dan ketika kembali ke Akademi Tianyan, Lin Haotian menerima catatan transmisi suara dari bosnya Ziye. Misi telah selesai dan hadiah telah ditransfer. Mendengar suara dingin Ziye, pikiran Lin Haotian segera tergerak dan dia memeriksa saldo kartu Wanjin miliknya. Hadiah 50 juta yuan memang telah tiba. Sebagai jawaban, Lin Haotian mengangguk diam-diam karena puas. Minge, sebagai kekuatan rahasia Raja Yan, hampir menjadi orang terkaya di seluruh dinasti Yan. Bekerja di bawah organisasinya, tidak perlu ada kekhawatiran tentang gagal bayar utang. Hari-hari berikutnya terasa damai. Mungkin karena berita pembunuhan Mas Wolliang tersebar, berbagai faksi di pengadilan yang awalnya bergejolak ini diam-diam menjadi tenang. Ancaman Raja Yan untuk menakut-nakuti musuh memang memiliki efek tertentu. Namun, keheningan semacam ini diketahui oleh sebagian besar orang yang mengetahui cerita di dalamnya. Ini hanya ketenangan sementara sebelum letusan gunung berapi. Lin Haotian tidak terlalu memikirkan hal ini. Dia sangat jelas tentang posisinya saat ini, dan satu-satunya hal mendasar adalah meningkatkan kekuatannya. Oleh karena itu, ia menghabiskan 10 juta yuan untuk menukar 1000 poin kontribusi dari Akademi Tianyan, dan bersiap untuk berlatih di berbagai tempat pelatihan utama. Kali ini, ia berencana pergi ke pemandian air panas Hanling untuk merendam dan melembutkan badannya. Konon, mata air Hanling pada awalnya merupakan mata air alami. Setelah diubah oleh rune, air di mata air menjadi sangat dingin dan sedingin es. Berendam di sumber air spiritual yang dingin ini memiliki pengaruh ajaib dalam menenangkan badan. Namun, karena mata air spiritual terlalu dingin, banyak siswa umumnya tidak dapat bertahan terlalu lama dan memilih untuk pergi. Lokasi Hanlingkuan tidak memiliki tembok di sekelilingnya dan ditumbuhi banyak tumbuhan, sehingga memberikan nuansa berlatih di alam liar. Namun di luar, ditutupi oleh tirai cahaya yang kabur, memastikan bahwa para praktisi tidak terganggu atau memiliki privasi.
Dua diaken yang bertugas mendaftarkan orang untuk memasuki tempat pelatihan adalah siswa tahun kedua. Seorang pria dan seorang wanita. Pria itu berpenampilan biasa saja dan berwajah gelap. Wanita itu memiliki wajah cantik dan kulit putih bersih, dan dapat dikatakan cantik. Pada saat ini, kepala pelayan laki-laki berusaha menyenangkan wanita itu dengan bersikap penuh perhatian dan menceritakan segala macam lelucon. Namun, diaken perempuan itu menguap, berbaring di depan meja batu, tampak sangat bosan. Karena sekarang musim dingin dan cuacanya dingin, hampir tidak ada pelajar yang mengunjungi Hanling Spring. Tidak perlu mengantri, itulah yang diinginkan Lin Haotian. Tolong bantu saya mengaturnya. Lin Haotian berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Diakon perempuan itu mendongak dan ketika dia melihat burung beo sibau di bahu Lin Haotian, dia langsung menjadi bersemangat. Tidak diragukan lagi bahwa keempat harta tersebut kini telah menjadi simbol ikonik untuk mengidentifikasi identitas Lin Haotian. Aku mengenali kamu, kamu Lin Haotian. Diakon perempuan itu menatap Lin Haotian dengan mata berbinar dan berkata dengan penuh semangat, penampilanmu di Fantasy Killing Arena beberapa hari yang lalu telah membuatmu menjadi selebriti di Akademi Tianyan kami. Mendengar ini, Lin Haotian tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun, tanpa membual. Pramugara itu jelas mengenali Lin Haotian. Matanya sedikit menyipit, dengan sedikit rasa cemburu di matanya. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha menyenangkan diaken wanita tadi, itu tidak ada gunanya. Tanpa diduga, begitu Lin Haotian muncul, efeknya begitu hebat hingga melampauinya dengan selisih yang besar. Kesenjangan ini sungguh patut didengki. Adik Lin Haotian, apakah kamu berencana memasuki mata air Hanling untuk berlatih kali ini? Diakon perempuan itu memandang Lin Haotian dari atas ke bawah dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, tolong bantu saya mendaftar dan membuka pintu masuk kultivasi. Lin Haotian tersenyum dan mengangguk, lalu mengeluarkan lencana sekolahnya sendiri. Ya, oke. Meskipun diaken perempuan itu merupakan siswi senior, dia agak menghormati kinerja Lin Haotian baru-baru ini dalam semua aspek sekolah. Di dunia manapun, semakin kuat seorang lelaki, semakin besar pula godaannya terhadap gadis. Untuk memasuki Hanling Spring, diperlukan 10 poin kontribusi selama 1 jam. Saat diaken wanita itu berbicara, dia juga memeriksa lencana sekolah Lin Haotian. Namun, ketika dia mengetahui bahwa ada 1000 poin kontribusi di dalamnya, dia menarik napas dalam-dalam. Tahukah Anda, dibutuhkan 10.000 tile untuk menukar 1 poin kontribusi. 1000 poin di lencana Lin Haotian setara dengan total biaya 10 juta. Untuk sesaat, diaken wanita itu menatap Lin Haotian dengan mata berbinar, seolah-olah dia telah melihat cinta sejatinya. Orang ini tidak hanya memiliki bakat luar biasa dalam seni bela diri, tetapi juga sangat kaya. Melihat ekspresi tergila-gila sang pelayan wanita, sang pelayan pria tak kuasa menahan diri untuk mendengus. Jadi bagaimana jika Anda kaya? Jadi bagaimana jika Anda memiliki bakat dalam seni bela diri? Pada akhirnya, Anda tetaplah seorang yang buta dan hanya bisa hidup di dunia yang gelap. Adik Lin Haotian, berapa jam kamu ingin berlatih? Aku akan membantumu menghitungnya sekarang. Diakon perempuan itu menahan kegembiraannya dan bertanya dengan sangat sopan. Tidak perlu repot-repot, kurangi saja jumlahnya berdasarkan lamanya saya berlatih. Lin Haotian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ini adalah pertama kalinya dia berlatih di Cold Spirit Spring, dan dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Jadi, akan lebih nyaman seperti ini. Oh, saudara muda Lin Haotian memang murah hati. Namun berdasarkan pengalamanku sebelumnya, kurasa kau tidak akan bisa bertahan lebih dari 2 jam. Diakon laki-laki itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menggoda Lin Haotian ketika dia melihat perilakunya. Dia sendiri adalah seorang pendekar tingkat kelima, dan untuk memamerkan kejantanannya di hadapan diaken wanita, dia biasanya berendam di mata air roh dingin. Tetapi ia hanya mampu bertahan paling lama 2 jam, dan ia berhasil bertahan dengan menelan pil secara diam-diam. Oleh karena itu, menurutnya, Lin Haotian, seorang prajurit tingkat keempat, tidak akan bisa bertahan lebih dari 2 jam. Oh, begitukah? Mendengar ini, Lin Haotian berkata dengan tenang, "Senior, jangan khawatir tentang ini. Jika aku tidak bisa bertahan, aku akan keluar sendiri." Benar sekali, Junior Lin Haotian sangat hebat, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan denganmu?
Diakon wanita di sebelahnya mengangguk setuju, dan kata-katanya benar-benar mengangkat level Lin Haotian ke tingkat yang lebih tinggi. Melihat ekspresi Lin Haotian yang acuh tak acuh dan gadis yang diam-diam dicintainya begitu memujinya, kepala pelayan laki-laki itu merasa makin cemburu. Saya ingin melihat berapa lama Anda, seorang yang buta, bisa bertahan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bersenandung diam-diam, tetapi gerakannya menjadi sangat lincah. Dia berharap Lin Haotian segera pergi ke mata air Hanling dan tidak pernah berhubungan lagi dengan diaken wanita itu. Lin Haotian tidak membuang waktu untuk mencoba mencari tahu apa yang dipikirkan diaken laki-laki itu. Jadi ketika dia melihat tirai cahaya masuk ke mata air Hanling muncul, dia langsung melangkah masuk. Begitu dia masuk, Lin Haotian tiba-tiba merasakan bahwa pemandangan di depan Sibao tiba-tiba berubah. Perubahan semacam itu seperti memasuki ruang independen, di mana gangguan apapun dari dunia luar tidak dapat lagi ditransmisikan ke dalamnya. Dengan bantuan penglihatan Sibao, Lin Haotian menemukan bahwa ada mata air spiritual sekitar 10 kaki di depan. Air di mata air ini sangat jernih, penuh dengan energi spiritual dan sejuk. Jelas ini adalah mata air Hanling. Luas wilayahnya tidak besar, tetapi sangat dalam, dan di kedalamannya, udara dinginnya sangat kuat. Kalau orang biasa jatuh ke sini, kemungkinan besar dia akan langsung membeku menjadi manusia es. Segera, Lin Haotian menanggalkan pakaian luarnya, dengan memperhitungkan bahwa armor gravitasi di badannya memiliki sifat defensif, yang mungkin dapat mengimbangi udara dingin yang masuk ke dalam badannya dan mempengaruhi tempering badannya. Jadi Lin Haotian melepasnya, memperlihatkan otot-ototnya yang kuat. Pada saat yang sama, badan Lin Haotian tiba-tiba terasa lebih ringan. Tanpa penekanan dari armor gravitasi, dia tiba-tiba merasa seolah-olah seluruh badannya penuh dengan kekuatan. Kemudian, Lin Haotian sedikit memusatkan pikirannya, mengerahkan kekuatan spiritual dalam badannya secara ekstrim, lalu mengetukkan jari kakinya dengan ringan dan melompat ke mata air spiritual dingin dengan sosok yang lincah. Dengan suara plop, Lin Haotian langsung terjatuh ke dalam mata air. Pusaran air langsung terbentuk di permukaan mata air, dan aliran udara yang sangat dingin dengan cepat berkumpul bersama. Dingin sekali. Tiba-tiba terdengarlah teriakan aneh. Tetapi Sibao mengepakkan sayapnya dan terbang keluar, badannya basah dan menggigil kedinginan. Lin Haotian basah kuyup dalam dinginnya mata air dan tak dapat menahan diri untuk menggigil. Dia jelas merasakan hawa dingin yang menusuk tulang mengalir dari luar ke dalam, menjalar gila-gilaan ke pori-pori badannya, dan otot-ototnya terus-menerus gemetar dan berkedut. Mata air spiritual yang dingin ini memang sangat dingin. Lin Haotian berseru dalam hati, dan buru-buru mengerahkan kekuatan spiritual di badannya untuk menutup pori-pori di seluruh badannya. Ia pertama-tama menggunakan udara dingin untuk menyejukkan permukaan badannya dan mempertahankan konsumsi panas yang cepat oleh badannya. Setelah beberapa saat, badan Lin Haotian berangsur-angsur beradaptasi dengan dinginnya permukaan air mata air, dan dia mulai berenang menuju area pusat. Disinilah udara dingin di musim semi paling terkonsentrasi, dan juga merupakan daerah terdingin. Lin Haotian hanya merasakan bahwa mata air di sekitarnya bagaikan jarum dingin yang tak terhitung jumlahnya, menusuk badannya dengan liar dan ganas. Namun di bawah perlakuan seperti ini, kulitnya juga menjadi semakin keras. Sekitar 2 jam kemudian, Lin Haotian merasa seluruh saraf di badannya mati rasa karena kedinginan. Lin Haotian memahami hal ini. Tak heran jika pramugara itu bercanda bahwa ia tidak akan bertahan lebih dari 2 jam. Sebab, jika hal ini terus berlanjut, aliran darah dalam badan akan membeku dan memadat yang sangat mungkin mengancam keselamatan jiwa. Namun, pada saat ini, Lin Haotian sama sekali tidak berniat berhenti. Transformasi kera, wajahnya sedikit tegas, dan dia langsung berlatih seni bela diri pemurnian badan. Seketika darah kera naga di badannya mulai bergetar hebat. Dalam sekejap mata, otot-otot Lin Haotian membengkak di seluruh badannya, dan sebuah tanduk menjulur dari dahinya. Jiwa naga diaktifkan. Segera setelah itu, kulit pada permukaan otot Lin Haotian di seluruh badannya mulai bergerak cepat, dan lapisan sisik gelap dan padat tiba-tiba muncul. Saat prajurit naga itu berubah, auranya tiba-tiba melonjak dengan gelombang yang sangat dahsyat. Energi spiritual langit dan bumi di mata air roh dingin mengandung udara yang sangat dingin. Kalau sekarang saja, dia tidak akan berani menyerapnya ke dalam badannya sesuka hatinya. Namun saat ini, semuanya benar-benar berbeda.
Dengan wujud prajurit Lin Haotian yang berubah menjadi naga saat ini, kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Udara dingin yang tampak menakutkan bagi orang lain, tidak lagi berbahaya baginya. Aku penasaran apakah energi spiritual di mata air dingin ini dapat membantuku menembus tingkat kultivasi kelima. Lin Haotian bergumam pada dirinya sendiri, dan tiba-tiba sebuah ide berani muncul dalam benaknya. Jelas sekali dia ingin menggunakan energi di mata air roh dingin untuk memengaruhi urat spiritual kelima. Telan langit berbintang dan serap semuanya. Pikiran Lin Haotian bergerak, dan kekuatan spiritual di badannya melonjak, membentuk lingkaran lubang hitam di belakangnya, yang menyebar perlahan dan aneh. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan melahap yang amat mengerikan tiba-tiba meledak dari lubang hitam. Kumpulan seni bela diri ini tidak diragukan lagi adalah keterampilan tingkat surgawi yang tidak lengkap yang diperoleh dari cincin penyimpanan yang Senji ketika dia membunuhnya beberapa bulan yang lalu. Bintang yang tertelan. Huho, huho. Saat lubang hitam muncul entah dari mana, air di mata air Hanling tiba-tiba mulai berfluktuasi hebat. Segera setelah itu, permukaan air tampak tertarik, membentuk gelombang pasang seperti pusaran air, yang menyerbu ke arah Lin Haotian dengan liar dari segala arah. Dengan suara seperti itu, seorang petarung level 4 biasa mungkin akan langsung ketakutan di tempat. Namun, saat Lin Haotian melihat adegan ini, kegembiraan di wajahnya menjadi lebih intens. Sebab, energi spiritual yang terkandung dalam air dingin itu tidak diragukan lagi merupakan tonik terbaik untuk menyehatkan pembuluh darah spiritual di badannya saat ini. Ledakan. Dalam sekejap, lubang hitam itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan melahap yang sangat dahsyat. Energi spiritual dingin di sekitarnya mengalir ke lubang hitam dengan kecepatan yang mencengangkan, lalu mengalir ke badan Lin Haotian. Dampak dari udara dingin sebesar itu mungkin akan sulit ditahan bahkan untuk prajurit di atas level 5. Jika itu adalah badan manusia sebelumnya, pembuluh darah dan meridian Lin Haotian mungkin akan membeku di tempat. Tetapi pada saat ini, dia yang telah berubah menjadi prajurit iblis naga sepenuhnya yakin bahwa dia dapat menggunakan metode ini untuk menarik sejumlah besar udara dingin ke dalam badannya. Kemudian, pikiran Lin Haotian bergerak, dan lubang hitam yang menelan mulai menggeliat dengan cepat. Di bawah gerak menggeliat ini, udara dingin yang keras yang terkandung di dalamnya langsung dicerna oleh lubang hitam. Pada akhirnya, energi yang mengalir ke badan Lin Haotian adalah kekuatan spiritual paling murni dari langit dan bumi. Sambil menyerapnya dengan gila-gilaan, kekuatan spiritual yang sejuk itu juga terus-menerus melembutkan tulang, otot, dan setiap sel Lin Haotian. Lin Haotian dapat dengan jelas merasakan bahwa badannya berangsur-angsur menjadi lebih kuat di bawah pembersihan dan penempaan ini. Perasaan itu bagaikan sepotong batu giok kasar yang diukir perlahan menjadi batu giok yang indah. 3 jam berlalu, Lin Haotian tetap tidak tergerak. Ledakan. Di mata air Hanling, ombak melonjak di permukaan air, dan gelombang energi spiritual yang dingin dan suram melonjak liar. Lubang hitam yang melahap itu bagai jurang tak berdasar, menyerap dengan rakus. Di bawah kendali Lin Haotian, energi dingin yang dahsyat berubah menjadi aliran kekuatan spiritual murni, mengalir melalui badannya. Dengan infus ini, keempat pembuluh darah spiritual di badan Lin Haotian secara bertahap menjadi penuh. Bahkan volume masing-masing urat roh sendiri mulai mengembang dan menjadi keras karena pemuaian ini. Pada saat ini, kedua diaken di luar diam-diam terkejut melihat Lin Haotian tidak menunjukkan tanda-tanda akan keluar. Anak itu tidak hanya bertahan 2 jam, tapi sekarang sudah 3 jam dan dia tidak punya niat untuk keluar. Diakon laki-laki itu tidak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Memikirkan apa yang pernah dikatakannya kepada Lin Haotian sebelumnya, dia tidak dapat menahan perasaan seperti sedang menamparkan wajahnya sendiri. Cek-cek, pendekar yang punya bakat kultivasi terunggul memang beda dengan yang lain. Menatap tirai cahaya di area tempat Han Lingkuan berada, mata diaken perempuan itu berkedip-kedip dan dia berseru dengan ekspresi gila di wajahnya, "Adik laki-laki Lin Haotian, kamu sungguh menakjubkan." Pada saat ini, 3 pemuda berpakaian seperti mahasiswa tahun pertama datang. "Senior, kami di sini lagi. Kali ini, tolong bantu kami memulai uji coba selama 1 jam." Saat mereka mendekat, salah satu pemuda berkata dengan percaya diri. Terakhir kali, mereka hanya bisa bertahan setengah jam di mata air Hanling. Namun, setelah latihan baru-baru ini,
Kekuatanku meningkat pesat dan aku merasa aku akan mampu bertahan cukup lama. Anda harus menunggu beberapa saat, karena seseorang sekarang menggunakan Hanling Spring. Diakon itu berbalik menghadap mereka dan berkata sambil tersenyum. Oh, tidak masalah. Berapa lama kita harus menunggu? Mereka bertiga mengangguk. Mereka mengerti aturan dalam mengantre. Saya tidak yakin, karena tidak ada batasan waktu untuk pelatihan uji coba ini. Diakon perempuan itu menjawab dengan senyum tipis. Dia sebenarnya terkejut bahwa Lin Haotian dapat bertahan di mata air Hanling sampai sekarang. Oh, waktunya tak terbatas. Mendengar ini, ketiganya sedikit terkejut. Yang di tengah tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, "Senior, siapa yang ada di dalam sekarang?" "Namanya Lin Haotian, saya yakin kalian semua mengenalnya." Diakon itu mengangkat sudut bibirnya sedikit, memperlihatkan senyum penuh arti. "Apa, orang yang dibicarakan kakak senior itu adalah Lin Haotian?" Lin Haotian benar-benar berlatih di Hanlingkuan. Ini terlalu kebetulan. Ketika mereka mendengar bahwa itu adalah Lin Haotian, wajah mereka tiba-tiba berubah sedikit, dan kemudian mereka terkejut. Beberapa waktu yang lalu, ketika Lin Haotian mengambil bagian dalam uji coba di arena pembunuhan ilusi, dia membuat debut yang menakjubkan dan melesat ke puncak batu peringkat. Akankah keajaiban lain terjadi kali ini? Memikirkan hal ini, ketiga siswa tahun pertama tampak bersemangat. Sebarkan beritanya dengan cepat. Oleh karena itu, pada saat itu, mereka bertiga buru-buru mengeluarkan jimat transmisi suara dan dengan cepat menyebarkan berita bahwa Lin Haotian sedang berlatih di sini kepada orang-orang yang mereka kenal. Begitu saja, kabar itu menyebar dari 1 orang ke 10 orang, dari 10 ke 100 orang. Hanya dalam waktu singkat, hampir sebagian besar siswa di seluruh Akademi Tianyan telah mengetahuinya. Untuk sesaat, tempat latihan Hanlingkuan yang awalnya jarang penduduknya, tiba-tiba menjadi ramai. Lagi pula, kegembiraan ini hanyalah pemanasan. Tak lama kemudian, para siswa senior lainnya yang mendengar berita itu pun berdatangan silih berganti. Mereka pun cukup penasaran dengan pendatang baru yang tiba-tiba muncul seperti kuda hitam akhir-akhir ini. Orang-orang ini jelas datang ke sini untuk melihat dengan mata kepala mereka sendiri apakah Lin Haotian benar-benar sekuat yang dikatakan rumor. Begitu saja, area luar mata air Hanling langsung dikelilingi air. Sosok-sosok yang berdesakan rapat itu begitu banyaknya, sehingga suasana pun menjadi lebih semarak daripada lomba nilai tahunan. Bahkan Qin Yu, Lei Meng dan Gu Yunle datang untuk menonton. Ini juga termasuk mata-mata dari berbagai kekuatan. Kudengar Lin Haotian telah berada di Frost Spirit selama 5 jam. Dia benar-benar tangguh. 5 jam tidaklah mengesankan. Berdasarkan catatan sebelumnya, Bai Yuze bertahan selama 10 jam tahun lalu. Ya, Bai Yuze sekarang adalah murid tahun ketiga. Konon, kultivasinya baru saja menembus ke tingkat prajurit tingkat 6. Bahkan para senior di tahun keempat pun waspada terhadapnya. Sangat disayangkan Bai Yuze tidak pernah mengikuti ujian di arena pembunuhan ilusi. Kalau tidak, hasilnya pasti bisa menyaingi Lin Haotian. Di antara kerumunan, saat seseorang menyebut nama Bai Yuze, topik pembicaraan semua orang tiba-tiba menjadi ramai. Hampir setengah dari topik berkisar padanya, dan beberapa bahkan berpikir bahwa Lin Haotian mampu mengambil posisi teratas di Fantasy Killing Arena justru karena Bai Yuze tidak menjalani ujian. Karena Bai Yuze saat ini diakui sebagai seorang jenius di Akademi Tianyan. Dalam hal kekuatan tempur, dalam kompetisi tingkat sebelumnya, di antara mereka yang berada pada level yang sama, dia dapat dikatakan tak terkalahkan. Bahkan pada kompetisi tingkat 2 tahun lalu, Bai Yuze masih siswa kelas 2, tetapi dia berani menantang juara kelas 3. Di kedua sisi, satu adalah petarung level 5 dan yang lainnya adalah petarung level 6. Pertarungan itu luar biasa dan sangat seru. Pada akhirnya, Bai Yuze, dengan keterampilannya yang rendah, berhasil mengalahkan lawannya dengan pesat, mengejutkan seluruh penonton. Akan tetapi, sejak saat itu, Bai Yuze mulai menyendiri, tidak muncul lagi, dan bersikap sangat rendah hati. Mungkin menurut pendapatnya, tidak ada satupun siswa di Akademi Tianyan yang dapat membangkitkan minatnya. Karena juara kelas 3 yang dikalahkannya kini telah naik ke kelas 4. Dengan kata lain, meskipun Bai Yuze sekarang telah dipromosikan menjadi siswa tahun ketiga, semua siswa tahun keempat bukanlah tandingannya jika mereka bertarung sendirian. Suara mendesing.
Tepat saat semua orang tengah berbicara, suara angin bertiup tiba-tiba terdengar dari langit di belakang mereka. Hati semua orang bergetar, dan mereka semua menoleh untuk melihat. Tetapi di sana, cahaya putih terang, seperti meteor yang melesat melintasi langit, tiba-tiba terbang di udara. Hampir dalam sekejap mata, cahaya putih muncul di atas kerumunan. Pada saat itu, semua mata yang terkejut terfokus pada bayangan putih di atas. Hah! Semua orang memperhatikan dengan seksama dan terkejut saat mengetahui bahwa bayangan putih itu sebenarnya adalah seekor elang raksasa dengan badan seputih salju dan sangat agung. Sayapnya besar sekali, dan saat mengepak, terdengar suara seperti angin dan guntur yang sangat menakutkan. Ada seseorang di atas elang raksasa itu. Lalu, mata semua orang dengan cepat beralih ke sosok manusia di punggung elang. Pria itu mengenakan kemeja putih, dengan alis tajam dan mata cerah. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dan tatapan matanya penuh dengan dingin dan kesombongan. Temperamen seperti ini sangatlah bebas, santai dan luar biasa. Pria ini adalah Bai Yuze. Menatap pemuda berbaju putih di atas elang raksasa itu, kecuali para siswa baru, hampir semua siswa senior di atas kelas 2 mengenalinya sekilas. Untuk sesaat, semua orang terkejut. Begitu Bai Yuze muncul, tidak peduli seberapa berbakatnya Lin Haotian, dia hanyalah seorang pemula. Para mahasiswa lama itu pun merasa bangga, matanya pun berkaca-kaca. Sebab, semenjak masuknya angkatan mahasiswa baru ini, banyak sekali bintang-bintang baru yang bermunculan, dan kelompok mahasiswa lama ini, niscaya telah terdesak. Misalnya, Qin Yu dari kelas sihir yang memiliki bakat surgawi dalam kultivasi, dan Raimon, Gu Yunle dan yang lainnya dari kelas prajurit, semuanya memiliki bakat luar biasa dalam seni bela diri. Terutama Lin Haotian, sang jenius ulung, yang mencuri perhatian pada hari ujian prasasti perekrutan dan penilaian, serta merampas hadiah ramuan untuk 3 tempat teratas di musim tahun kedua. Tentu saja, meskipun sang penguasa istana kemudian membagikan kembali hadiah yang seharusnya mereka terima, mereka tetap kesal dengan kejadian itu dan mencari kesempatan untuk menyelamatkan muka. Namun, penampilan Lin Haotian di Fantasy Killing Stage beberapa waktu lalu tidak diragukan lagi telah menghancurkan semua pikiran mereka. Oleh karena itu, pada saat ini, ketika mereka melihat Bai Yuze muncul, semua murid lama yang hadir mengalihkan harapan mereka untuk mendapatkan kembali muka mereka kepada Bai Yuze. Bai Yuze berdiri dengan gagah di atas elang raksasa. Matanya yang tenang menatap ke arah banyak sosok di bawahnya, dan dia memiliki aura sedang memandang dunia dari bawah. Kemudian dia mengalihkan pandangannya dan menatap tirai cahaya yang berada jauh di dalam lapangan latihan. Di sanalah area tertutup mata air Hanling. Dan orang yang berpraktik di sana adalah orang yang tepat untuk menjadi fokusnya kali ini. Dia menantikan munculnya seorang jenius yang dapat memberinya inspirasi untuk bertarung selama tahun terakhirnya di sekolah. Jika tidak, hasilnya akan sedikit monoton dan membosankan. Cek, ini benar-benar berita besar. Rumor-rumor di luar sana memang salah. Qin Yu melirik Bai Yuze di atas, lalu menarik kembali pandangannya dan tertawa acuh tak acuh. Memang dia ada di sini dan dia masih berdiri di punggung elang itu sambil pamer. Gu Yunle mengulurkan jarinya, mengupil, dan bergumam, jika aku jadi dia, aku pasti akan merasa malu. Raimon yang ada di samping mereka tidak dapat menahan senyum mendengar ucapan mereka berdua, tetapi dia tidak membantahnya keras-keras. Sebenarnya mereka bertiga pernah datang ke Hanling Quan untuk berlatih sebelumnya. Jika seseorang tidak sengaja menahan diri, berendam selama 10 jam sudah lebih dari cukup. Oleh karena itu, terlepas dari perbedaan kultivasi, mereka tidak menganggap serius Bai Yuze, yang disebut sebagai jenius senior di akademi, sama sekali. Lebih baik kau lupakan saja. Bai Yuze sebenarnya sangat kuat. Kakak keempatku pernah berkata bahwa jika kita bertarung sendirian, mungkin tidak ada yang bisa menandinginya. Melihat ekspresi meremehkan Qin Yu dan Gu Yunle, Yan Xinyu jelas tidak menyadari situasi tersebut dan mengingatkan mereka. Kakak kelima, kamu terlalu menanggapi hal ini secara pribadi. Qin Yu segera menggerakkan jarinya dan membalas, hanya karena Yan Sen tidak bisa mengalahkannya, bukan berarti kita tidak bisa. Benar sekali, salah satu dari keempat saudara kita dapat menunjukkan kepadanya apa artinya menjadi lebih baik daripada sang guru. Gu Yunle mengangkat kepalanya dan setuju sambil tersenyum. Harus dikatakan bahwa dia dan Qin Yu benar-benar memiliki selera yang sama.
Ketika mereka berbicara, mereka memiliki pemahaman diam-diam dan saling melengkapi. Baiklah, oke, hanya kamu yang berbaju biru, yang lainnya berbaju hijau. Yan Xinyu tidak dapat menahan tawa, tetapi dia tidak berdebat dengan Qin Yu dan yang lainnya karena orang luar. Hah, Putri Xinyu. Pada saat ini, Bai Yuze yang berada di langit, sekilas melihat sosok anggun Yan Xinyu dari sudut matanya, dan sedikit rasa panas tiba-tiba melonjak di matanya. Pada saat itu, ia melompat langsung dari punggung elang dan mendarat di tanah. Kerumunan di tempat ia mendarat langsung bubar. Di bawah auranya yang garang, semua orang tampak sedikit takut dan dengan cepat dan sadar meninggalkan ruang kecil. Bai Yuze sungguh menikmati tatapan kagum dari orang-orang di sekelilingnya. Seperti orang kuat yang menonjol di tengah keramaian. Putri Xinyu, sudah beberapa bulan sejak terakhir kali kita bertemu. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Bai Yuze menyambutnya dengan antusias saat dia mendekat. Tatapan mata membara yang diarahkan pada Yan Xinyu sama sekali tidak menyembunyikan kekaguman di matanya. Ya, itu bagus. Yan Xinyu mengerutkan bibir merahnya, kata-katanya tidak terlalu intim ataupun terlalu kasar. Pemahaman Yan Xinyu tentang skala hubungan antara keduanya sangat tepat. Kakak kelima, jadi kalian berdua saling kenal. Qin Yu mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran ketika dia melihat Bai Yuze tiba-tiba datang untuk menyapa. Beberapa bulan yang lalu, kakak laki-laki saya mengundang saya ke sebuah pesta dan saya pernah bertemu dengannya. Yan Xinyu mengangguk. Mendengar ini, lengkungan alis Qin Yu tak dapat menahan diri untuk sedikit melebar. Lalu dia seolah telah menduga sesuatu dan mensibir dalam hatinya. Pangeran tertua ini benar-benar melakukan apa saja untuk menarik orang-orang berbakat. Dia bahkan menggunakan saudara perempuan kekaisarannya sendiri sebagai sarana komunikasi untuk memperoleh kekuasaan. Dasar kutu kupret. Di sampingnya, Bai Yuze masih menatap Yan Xinyu dengan mata menyala-nyala. Selama kamu dapat menjalin hubungan baik dengan pangeran tertua, niscaya kamu akan menjadi orang pertama yang mendapatkan bulan. Dia bertekad untuk mendapatkan putri cantik Yan Xinyu. Bersambung.